Oke, saya live ya. Bentar. Silakan live. Ya, bagi yang OTM, yang Kristen silahkan minta permintaan naik ya. Kayaknya tadi ada deh, Bang Roger itu udah ada belum, Bade? Bang Roger. Siapa namanya, Kang? Roger, God Roger. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi kita pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salam dan taslim atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang hidup pada zaman jahiliyah yang kemudian membawa manusia dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita untuk yang pertama kalinya saya sendiri, Bang Suma, masuk ke dalam komal saudari kita, Ukhti Ide, yang selama ini banyak mendukung kita di dalam pergerakan dakwah apologet, dan juga para guru-guru. Saya jadi merinding di tengah-tengah mereka ini, ada orang hebat-hebat semua. Pada malam hari ini, sambil kita menunggu tamu kita dari rekan-rekan Kristen yang ingin berdialog, saya ingin mencoba membuat sebuah kajian santai pada malam hari ini. Nanti kita minta kepada saudara-saudara untuk mungkin bisa mengkorelasikan dengan data-data di dalam Bible. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita di dalam surah Al-Maidah ayat 8. Di situ diterangkan gini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Umat Islam diteguhkan dengan pernyataan Allah di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Amanu di sini cakupannya adalah umat Islam. Kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qisti. Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Nah, lalu kemudian Allah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumi ala alla ta'dilu. Ketika menjadi saksi harus dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku tidak adil kepada mereka. Ini Al-Quran sudah memberikan kita sebuah ultimatum yang ketat, bahwasanya ketika kita menjadi seorang penegak keadilan, maka yang dinyatakan oleh Al-Quran, kita harus berlaku adil kepada siapapun. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap yang kamu kerjakan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Lalu kemudian Allah menjelaskan, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihah lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan yang beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Jadi kenapa umat Islam itu senantiasa yakin terhadap keimanannya gitu, bahwasanya kita beribadah, kita sholat, kita puasa, melakukan amalan soleh, bukan kita itu mengejar surga. Kenapa enggak mengejar surga? Dan kenapa enggak menghindari neraka? Karena kalau seorang yang beriman aja berjanji, misalnya aku berjanji akan menikahi engkau, dan insya Allah itu akan dikabulkan. Orang beriman itu akan memegang kata-kata itu selama tuntunan itu merujuk kepada apa yang menjadi takdir ilahi. Kalau orang beriman aja bisa untuk menunaikan janjinya, bagaimana dengan Allah? Ketika Allah mengatakan bahwa orang-orang yang mendirikan sholat
adalah orang-orang yang kemudian dijanjikan oleh Allah untuk mewarisi surga Firdaus. Kan gitu. Artinya dalam beribadah kita nggak perlu kemudian mengatakan, wah kalau tidak saya harus beribadah karena harus mengejar surga. Itu nggak perlu, itu level rendah. Karena Allah sudah mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu? Alladzina hum fi sholatihim khasyiun. Ini kajian-kajian seperti ini udah sering kita dengarkan. Bahwa yang beruntung itu adalah mereka yang mendirikan sholat. Lalu kemudian apa faedah daripada mendirikan sholat sebagai seorang muslim? Ulaika humul warithun. Mereka orang-orang yang mendirikan sholat ini akan mewarisi surga. Alladzina yarithunal firdaus. Surga Firdaus hum fiha khalidun. Jadi nggak usah ragu, nggak usah ada ketakutan. Misalnya gini, pada saat kita lagi bercengkrama, ya lagi duduk asiknya seperti ini, tiba-tiba ada panggilan, hayya 'alas shalah. Tiba-tiba yang terngiang di benak kita itu adalah jannah, atau yang terngiang di benak kita itu adalah neraka. Gak perlu, itu level rendah. Tetapi seketika kita sadari bahwa panggilan ini adalah kebutuhan. Gak usah karena surga, karena nerakanya, tapi karena ini adalah kebutuhan. Sehingga orang yang duduk pada kategori ihsan melakukan ibadah tanpa harus ada surga, tanpa harus menghindari neraka. Kenapa Allah itu tidak mungkin ingkar? Ulaika humul warithun. Maaf. Itu jelas itu. Jadi tidak perlu embel-embel seperti itu. Cuman diharapkan kita senantiasa ikhlas dan takut kepada Allah. Kembali kepada kajian kita ya, sebelum saya serahkan kepada teman-teman yang lain. Ketika kemudian Allah mengatakan, Allah telah menjanjikan, wa'adallahu, Allah berjanji. Kepada siapa? Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus salihah, dan yang mengerjakan amalan saleh, amalan kebajikan. Lahum maghfiratu wa ajrun azim, kepada mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Lalu sebaliknya kayak mana? Nah ini fungsinya apologet. Adinda saya Kores, kemudian Bang Handi, Bang Kian Santang, terus Dinda Josel dan Ukhti D, ya, adinda saya, Dinda D, itu juga sudah berniat untuk ikut nimbrung di dalam dunia apologet. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Ini tugas kita, kewajiban kita kemudian untuk menyampaikan risalah ini. Kalau tadi umat Islam sudah dijanjikan surga, mereka tidak dirugikan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa yang mereka lakukan dari Allah, dan mereka mendapatkan hadiah terbesar di hadapan Allah, yaitu pahala. Maka tugas kita sekarang menyadarkan generasi selanjutnya. Apa kata Allah? Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Uraiannya sangat jelas. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Nah sekarang mana cinta itu? Katanya umat Islam itu sebagai rahmat. Katanya Rasulullah Muhammad SAW itu litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Tapi apakah kaidah itu hanya berhenti kepada Rasulullah Muhammad SAW dan risalah dakwah itu tidak ditugaskan kepada kita? Kalau para ustadz, para ulama, para kiai, para habaib, para dai di masjid, mereka memonitoring daripada pergerakan jemaah, mereka memonitor daripada pergerakan daripada umat Islam itu sendiri. Lalu siapa yang bertugas menjaga orang-orang yang kemudian jauh dari masjid? Siapa yang menjaga orang-orang yang offside di dalam pergaulannya? Siapa yang menjaga generasi muda kita yang tidak bisa membedakan antara Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha? Siapa yang menjaga mereka-mereka yang jauh dari Quran? Maka tugas kita lah kemudian sebagai apologet. Jadi bukan tanpa alasan, bukan hanya karena gagah-gagahan, bukan hanya karena mau mengisi waktu, bukan hanya untuk mencari ketenaran, untuk terkenal, untuk banyak dikenal orang. Bukan,
tapi semata-mata karena cinta. Kita cinta kepada sesama manusia. Kita jadikan implementasi bahwa Islam itu adalah agama rahmat dengan hadirnya para apologet ini. Coba bayangkan sahabat-sahabat, betapa banyak orang yang sudah meninggalkan kekufuran, betapa banyak orang yang sudah menyadari kebenaran Islam, dan betapa banyak orang yang tunduk kepada Allah, meninggalkan keangkara murkaan Allah dengan cara mereka bersyahadat melalui tangan para apologet. Subhanallah. Kalau narkoba itu poinnya tidak seberapa. Narkoba juga paling penjara, narkoba juga paling kehilangan fisik. Tapi kalau kekufuran, kekafiran, wow, itu kekal di neraka. Nah, apakah kita tidak kasihan kepada mereka? Apakah kita tidak merasa ibah kepada mereka? Mereka buta, mereka bisu, mereka tuli karena ketidakpengetahuan mereka terhadap kebenaran. Lalu siapa yang akan merangkul mereka? Siapa yang akan menegur mereka? Siapa yang akan membimbing mereka? Kalau para ulama, para ustadz itu adalah tokoh-tokoh agama yang kemudian dimuliakan dalam agama kita, menjadi penuntun bagi umat Islam. Tetapi apologet ini adalah sebagai juru selamat bagi mereka yang masih tanpa mengetahui arah jalan kehidupan yang benar itu seperti apa, melainkan hanya angan-angan dan khayalan mereka tentang kebenaran. Nah, itulah beban ini berat. Tugas kita berat. Bukan kacang-kacangan ini. Bukan ece-ece kita ini. Apologet itu adalah pejuang sejati yang sesungguhnya. Bagaimana kemudian Islam menancapkan cangkangnya pertama kali di atas muka bumi, kemudian para sahabat kemudian mengambil misi dan visi dakwah itu. Inilah yang kita lakukan sekarang. Ini yang kita lakukan, apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan apa yang diperjuangkan oleh para sahabat, sehingga merambah Islam itu sampai ke barat, sampai ke Asia, sampai ke seluruh penjuru bumi. Dakwah apa yang dilakoni? Dakwah yang seperti ini, dakwah kristologi, dakwah apologet yang dilakoni oleh mereka. Mereka berhadapan orang Yahudi, mereka menggunakan metode-metode yang mana bisa mengajarkan mereka mengaitkan antara apa yang mereka pegang dengan Al-Quran. Mereka berhadapan dengan orang Nasrani, mereka juga melakukan hal yang sama. Maka jangan disepelekan dunia apologet ini. Jangan dianggap sepele. Jangan dianggap ini hanya mainan. Jangan dianggap ini senda gurau. Jangan dianggap ini sebagai ajang untuk mencari nafkah, hanya semata-mata kemudian untuk menghilangkan kepenatan. Jangan. Inilah dakwah yang sesungguhnya. Inilah dakwah yang sebenarnya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Apakah kita ini bisa tenang makan? Apakah kita ini bisa tenang minum? Bisa tenang di dalam rumah tangga ketika kita melihat orang-orang yang tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi ini? Gak ada sentuhan dalam hati gitu. Betapa kasihannya orang tersebut. Jadi panggilan sampai terjun menjadi seorang apologet itu bukan karena kebencian, bukan karena tendensi tidak suka, bukan karena tendensi ingin umat Islam itu tetap mayoritas. Tidak. Bukan supaya umat Islam ini lebih banyak dibandingkan orang Kristen di dunia. Bukan sama sekali. Tetapi kita peduli terhadap keselamatan kehidupan setelah hidup di atas muka bumi. Usia kita berapa? Mau 100 tahun? 200 tahun? 300 tahun? Habis itu apa yang kita lakukan? Meraung di bawah tanah, tidak memberikan hal yang terbaik kepada sesama manusia. Perintah Allah, keselamatan itu adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Di sini poinnya bukan hanya semata-mata kepada umat Islam saja, tapi seluruh umat manusia. Makanya Rasulullah tugasnya apa? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ini tugas Rasulullah kepada seluruh umat manusia. Tapi Allah memberikan usia kepada beliau hanya 63 tahun. Maka tugas itu kemudian diemban oleh kita. Itu ya saudara-saudara.
Jadi bukan karena hanya tendensi ingin tenar, ingin dikenal, ingin banyak teman. Tapi dunia apologet itu adalah pelanjut misi dakwah Rasulullah untuk menyampaikan risalah kebenaran. Yakin Islam itu benar, yakin Islam itu adalah jalan satu-satunya menuju kepada Allah. Tapi tidak ada perasaan ibah kasihan, sedih terhadap saudara-saudara kita yang belum tersentuh oleh Islam. Itu bisa dipertanyakan hati ini, kan gitu ya. Jadi ketika Allah mengatakan orang-orang kafir itu adalah penghuni neraka, muncul rasa ibah di situ, muncul rasa kasihan di sana, sehingga orang-orang yang hidup di dunia apologet dicaci maki, dihujat, direndahkan, difitnah, yaitu adalah hal yang menjadi tantangan yang mendewasakan orang tersebut, sehingga apologet itu dituntut berpikir besar dan berjiwa besar. Jangan cengeng hanya gara-gara ada utang 2 juta, aku pamit ya jadi apologet karena nggak ada yang bisa bantu aku punya duit tapi nggak sampai untuk membayar sepatu saya, cicilan saya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Niatan kita terjun ke dunia apologet itu adalah untuk mengambil misi dakwah, menyelamatkan manusia, melanjutkan misi risalah kenabian Rasulullah, litubayyina linnas. Itu jelas itu. Lalu kemudian para sahabat-sahabat saya, para guru-guru saya yang adik-adik dan abang-abang saya yang saya cintai karena Allah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum iz hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ini anggap saja khutbah Jumat ya, gak apa-apa kan? Belum ada juga otennya ya kan? Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menyeru kepada kita nih. Wahai umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai umat Islam, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertakwa. Jadi kita nggak perlu takut kepada rasa lapar, nggak perlu takut kepada rasa kecewa, nggak perlu takut kepada rasa tidak punya duit, tidak punya harta, tidak punya pangkat dan seterusnya. Tapi takutlah ketika kita tidak ada semangat berjuang untuk mencari nafkah. Itu yang perlu ditakutkan. Takut kepada Allah, takut ketika kita ini menjadi bodoh, takut ketika kita ini menjadi jahil, takut ketika kita ini menjadi lemah, menjadi insan Islami yang tidak kemudian mengambil bagian dari dakwah. Takut. Yang kita takutkan kemudian hanya apa yang kemudian Allah berikan ruang kepada kita, tapi kita tidak mengambil ruang itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, terlepas daripada ini ya sahabat-sahabat. Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Jadi kalau kita ditanya, setelah kita mengetahui, menyadari dasar daripada terjunnya kita ke dunia apologet, ternyata ada yang mendasari. Mahaza, apa itu? Gurunda, afwan Gurunda. Tafadhal. Mbak Dek, Kung Yin minta naik katanya Kung Yin. Kalau ada naikin Kung Yin itu Pendeta dia. Ya, oke. Iya. Siapa? Lanjut. Siapa? Kung Yin namanya, Kung Kung Yin. Kalau ada. Andong. Itu sama sembah kami katanya. Sembah kami ada tuh. Minta naik dari tadi, ada yang spam tuh. Sembah kami. Ada nggak nama sembah kami? Oh ya udah bahas aja tuh Gurunda, istilah apologet dari kami Kristen katanya gitu. Oh bagus tuh, bagus. Iya. Supaya bisa dipahami bahwa kita dilarang menggunakan apologet kah? Kan gitu. Apa yang mendasari? Nah, karena memang kalau dunia apologet itu memang istilah di dalam teologi Kristen. Tidak apa-apa. Tapi kita juga akan melarang mereka menggunakan kata iman. Gimana? Setuju nggak? Setuju nggak nih? Kami menanggalkan kata apologet, Anda menanggalkan kata iman. Sip gak tuh? Hati-hati. Jadi kita paham memang apologet itu adalah merupakan istilah Kristen ya pada gereja mula-mula yang kemudian kajiannya itu muncul daripada kajian-kajian filsafat Yunani.
Tapi kalau Anda merasa itu tidak pantas kami gunakan, ya sudah, Anda pun tidak boleh menggunakan kata iman, kata Alkitab, kata Nabi, kata Rasul, ayat, apalagi berkah, kemudian syafaat, apalagi banyak kata-kata yang harus Anda tanggalkan, termasuk khutbah. Termasuk khutbah Anda nggak boleh pakai. Ya, khotbah ganti kuregma, iman ganti pistis. Nah, itu. Hati-hati. Ada Gurunda. Kita ini orang belajar. Kita ini orang belajar. Jadi silakan naik, Bung Kung Yin. Memang sudah sejak lama Anda saya cari dan saya sering tampil di dalam komal Anda minta naik, tapi Anda tidak pernah punya nyali untuk menaikkan saya. Coba aja selangkah aja Anda masuk ke sini. Biar kita dialog dengan santai. Jangan kerja Anda cuma menyesatkan umat hanya karena perpuluhan. Silakan. Ya, untuk Bani Taiping bukannya hostnya ini nggak ada yang minta naik, dia itu Oten itu. Jadi kalian itu nggak usah typing ke host. Iya. Makanya saya Kalau heran. ada yang minta naik Oten pasti dinaikin, nggak usah kayak gitu. Itu kalian itu komennya itu kampungan banget. Kaget aja gitu loh kalau seorang Kung Yin berani naik di komal di mana ada Bang Suma. Kaget saya. Karena setahu saya selalu membuntuti saudara. Saya ingin supaya jemaah-jemaah tahu Anda itu sebenarnya tidak ada ilmu sama sekali. Gitu loh. Sasaran saya adalah orang-orang yang jual apa tuh ya? Jual apa sih istilahnya itu ya? Kajian-kajian gitu ya. Tapi sebenarnya ilmu nggak ada sama sekali. Apa yang disajikan adalah sesuatu yang tidak bisa dia pertanggungjawabkan. Jadi kalau untuk menguji keilmuan, silakan keilmuan orang-orang yang suka ngumpulkan jemaat dan seterusnya, silakan diadu dengan apologet. Saya yakinnya Anda tidak akan pernah bisa menghadapi apologet Muslim Indonesia. Naik aja, silakan dinaikkan. Naik bro. Kalau Anda mau jual angin, lebih baik buka usaha pinggir jalan tambal ban. Itu baru jual angin. Kalau di sini lu jual angin gak laku lah. Okay. Kung Yin, Anda sudah lama saya tunggu. Saya ke tempat Anda live, saya minta dinaikkan, Anda nggak pernah berani mau naikkan saya. Padahal di tempat Anda loh. Gimana itu, Bung? Hanya gara-gara saya mengatakan aku adalah apologet. Saya lagi pesan baju ya. Di sebelah kiri itu apologet, sebelah kanan Bang Suma. Kamu marah dengan itu? Wah, keren kali tuh bajuku. Nanti gue pakai tanggal 30 ya. Sini Kung Yin, aku kasih topik. Putus-putus suaranya. Merah ya, signal lo merah ya. Kalau apologet itu sebenarnya itu bahasa netral. Itu bukan sebenarnya bahasa dari Kristen. Itu bahasa Yunani itu. Artinya membela iman. Jadi kalau saya berapologet, saya lagi membela iman saya. Lain kalau kita bercerita tentang apologet Kristen, ya itu berarti pembela iman Kristen. Kalau apologet Muslim yang membela iman Muslim, kamu sakit dengan itu. Waduh, parah. Kamu belajar dulu. Kadang suka aneh ya Gurunda, itu apologet sama mereka diklaim itu bahasa kami katanya, tapi bahasa original teks Yunani nggak diterima. Itu bahasa Yunani itu, Bang. Itu bahasa umum itu. Bahasa umum itu. Iya, tapi isi kitabnya bahasa Yunani nggak diterima sama mereka. Nah, aneh. Apologet itu bukan Baptis juga itu bahasa umum loh. apologet itu bukan bahasa kitab suci dia, bukan. Bukan. Betul ya, Betul. Pak? Benar. Umum. Iya. Apologet itu bahasa umum, itu bahasa Yunani. Sama ini juga. Contoh kalau orang Yunani mau cuci piring, dia ngomongnya lagi mau ngapain? Saya lagi baptis piring nih. Baptis tuh cuci, itu bahasa Yunani. Serius. Aku ada datanya itu. Ayo naik Kung Yin naik. Biar tak ajarin cara kerangka berpikir sehat itu seperti apa. Silakan. Sambil menunggu Ya. dia Banyu Mak, terusin lagi nih. Ada pertanyaan tuh. Ya, silakan Bang Andi. Kalau Islam itu adalah rahmatan lil alamin begitu. Iya. Kenapa manusia di muka bumi ini sudah diberi rahmat, tapi mereka tidak mengetahui kalau rahmat itu ada, malah diingkari dan balik menyerang rahmat itu? Apa sebabnya ya? Apa diisi kepala orang-orang kayak beginian kita Banyu Mak? Bisa dijelaskan? Iya. Jadi gini, Bang Handi. Orang-orang, jangankan kita orang Muslim ya, jangankan kita orang Muslim yang kemudian tidak pernah melihat Rasulullah Muhammad SAW melakukan mukjizat, karena kita jauh dari jarak beliau, tapi kita diberikan Al-Quranul Karim.
mereka Bani Israel, walaqad akhazallahu mitsaqa Bani Israel. Apa yang Allah katakan kepada mereka? Inni ma'akum, inni ma'akum, inni ma'akum. Itu kata Allah kepada Bani Israel, aku bersama kamu, wahai Bani Israel. Sampai kepada kemudian apapun yang mereka lakukan, Allah senantiasa bersama dengan mereka. Tapi apakah kemudian mereka itu beriman? Apakah mereka itu taat? Apakah mereka menjadi soleh? Tidak. Allah mengatakan mereka banyak di antara mereka itu ingkar terhadap janji. Mereka ingkari janjinya. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Apa sebabnya? Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya. Yuharrifunal kalima an mawadi'i wa nasu hazzam mimma zukkiru bih. Mereka suka merubah kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah yang datang kepada mereka itu dirubah. Mereka sembunyikan, mereka kurangi, mereka tambahkan. Nah, itu yang diceritakan oleh Al-Quran. Sehingga ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu hatinya buta dan bisu, mereka tuli, buta, bisu, itu terbukti. Tidak ada yang kemudian bisa menghalangi kebenaran Al-Quran untuk tidak dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, baik umat Islam maupun orang-orang yang ada di luar Islam. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Itu terlepas daripada yang kita uraikan tadi. Orang-orang yang mendirikan salat, percaya kepada hal yang gaib, mengimpakkan rezeki yang mereka punya, mereka itulah kemudian yang janjikan keselamatan. Orang beriman. Tapi apa kata Allah? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Itu jawabannya Bang Handi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Coba kita lihat. Jelas sekali tuh. Contoh misalnya, Yesus itu yang seperti Bang Handi sering tanyakan. Yesus itu Tuhan atau manusia? Manusia. Apakah Tuhan itu makhluk? Bukan makhluk. Apakah Tuhan itu bisa mati? Tidak bisa mati, katanya. Apakah Yesus itu pernah mati? Pernah mati, katanya. Apakah Maria itu manusia? Manusia, katanya. Apakah manusia ini melahirkan manusia? Ya, melahirkan manusia, katanya. Apakah Yesus itu adalah Tuhan? Ya, Tuhan, katanya. Apakah Tuhan itu bisa mati? Tidak bisa mati, katanya. Apakah Yesus itu pernah mati? Ya, pernah mati. Inilah cerminan daripada kebenaran Al-Quran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Azab. Itulah azab. Belum juga mati sudah diazab oleh Allah. Kenapa? Ketika dia mengatakan dia itu manusia, tapi apa pembenarannya? 100% manusia, 100% Tuhan. Itu pembenarannya. Kenapa demikian? Itu akibat azab. Itu azab. Makanya di Al-Quran itu dijelaskan bagaimana terincinya kemudian apa yang dilakukan oleh beliau Nabi Isa alaihissalam. Apa yang dikatakan oleh Allah? Iskalallahu ya Isa bin Maryam, Zkuruni amati alaika wa ala walidatika is ayyatuka biruhil kudus. Lalu Allah mengatakan apa kepada kita melalui Al-Quran? Wa istakhluqu minatin kahayati tayri biizni fatanfukhu fiha fatakunu tayra biizni.
Engkau membangkitkan orang mati dengan izin Allah. Engkau membuat lumpur tanah liat kemudian menjadi burung hidup karena Allah. Engkau membuat orang buta melihat karena Allah. Orang kena penyakit sampar dan seterusnya sembuh karena Allah. Hebat beliau ini. Tapi apakah kemudian umat Islam itu sembah? Tidak. Kenapa? Karena Islam tidak kena azab dia. Tidak kena kepada kaidah yang tadi. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka yang kena. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kenapa demikian? Walahum azabun adzim. Mereka mendapat azab yang berat. Azabnya salah satunya belum ke neraka udah diazab di dunia. Tuhan itu manusia atau bukan? Bukan. Yesus itu manusia atau bukan? Manusia. Ayo. Itulah akibat 1 Korintus 4 nomor 10. Seperti itu Bang Handi. Jadi jelas orang kayak gini diazab oleh Allah belum mati udah kena. Gitu Bang. Jadi asapnya berupa dibutakan hatinya. Yes. Iya Pak ya. Bener. Terus selanjutnya, tapi mereka, kita semua ini mereka termasuk diberi nafas, diberi rezeki, diberi harta yang berlimpah begitu. Tapi kadang-kadang mereka banyak yang mengingkari sebenarnya siapa pemberi itu dan tidak bisa tahu bagaimana cara berterima kasih gitu. Bahkan mencari Tuhan-Tuhan lain untuk mereka berterima kasih. Lain yang memberi, lain tempatnya berterima kasih. Faktor apa kira-kira penyebab ini? Iya. Al-Quran itu ini. Jadi Al-Quran itu ibarat reformasi yang menceritakan Orde Lama dan Orde Baru. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Apa kata Allah? Seperumpamaan bagi penyeru, bagi pendakwah, bagi apologet muslim terhadap orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengarkan suara selain hanya panggilan dan teriakan saja. Mereka tuli bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Sudah diterangkan di dalam kitabnya sendiri yang mereka tenteng setiap hari, bahwasanya Tuhan pencipta langit dan bumi itu laisa kamislihi syai'. Pencipta kita itu tidak serupa dengan apapun. Pencipta kita itu tidak sama seperti makhluknya. Pencipta kita itu tidak sama seperti ciptaannya. 2 Samuel 7:22, 1 Tawarik 17:20, Yeremia 10 nomor 6. Tapi toh mereka tidak mengindahkan itu. Kenapa? Diteriakin. Di dalam kitabmu diterangkan 2 Samuel 7:22, sebab itu engkau maha besar. Allahu Akbar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang serupa seperti engkau, yang tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Tuhan selain engkau menurut yang kami tangkap dengan telinga kami. Tidak ada yang didengarkan oleh kuping kita manusia. Tidak ada yang sama seperti Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka sudah dengar itu. Mereka sudah lihat datanya. Sudah bahasa Indonesia. Tapi oleh karena Allah menceritakan kondisi mereka dengan keadaan mereka itu, yang Allah katakan laksana binatang yang diteriaki, mereka tidak akan pernah bisa ngerti. Maka inilah kejadian fakta yang kita lihat sehari-hari. Kita lihat sehari-hari. Wa matsalul ladzina kafaru, semisal penyeru orang-orang kepada orang kafir adalah laksana gembala yang meneriaki binatang. Mereka binatang ini hanya mendengarkan suara, tapi tidak mengerti apa makna, apa isi, apa arti, apa kandungan daripada suara itu. Coba panggil ayam. Ayam kumpul ceramai. Hai ayam-ayam, Tuhan itu cuma satu, tiada Tuhan selain Dia yang telah mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah ayam itu paham? Tidak. Inilah gambarannya mereka. Al-Quran menerangkan kepada mereka. Kitab mereka juga menerangkan kepada mereka. Apakah mereka paham? Tidak. Apakah mereka ngerti? Tidak. Kenapa itu? Azab yang menyebabkan kayak begitu.
Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Al-Quran menguraikan itu semua, dan adalah satu keteledoran ketika kita sebagai umat Islam justru tidak mengindahkan pesan-pesan Al-Quran, malah cenderung menjadi seperti yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa madalul ladina kafaru kamadalil ladina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Seperti itu Bang Handi. Kunyin mana kunyin? Aku mau bertanya, aku bertanya. Satu lagi. Aku dulu. Terstruktur. Aku dulu ya. Jangan belok kiri ya. Aku dulu ya. Enggak belok. Aku dulu. Enggak boleh belok kiri. Aku dulu semuanya ya. Aku dulu. Aku dulu. Enggak mau. Enggak. Semuanya. Enggak mau. Aku dulu. Oh ya, udah deh. Soalnya Josel duluan. Tadi gak enak tiba-tiba mau pamit gitu. Semuanya kalau ada keliru, kalau ada apa, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Untuk Mbak D terima kasih sudah dinaikkan, dan untuk semuanya minta doanya semoga saya dan suami saya bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah saya sudah benar-benar Amin. Allahumma amin. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya semuanya ya. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waktu Josel, Waalaikumsalam. Iya. Afifah nungguin tas. Aku kasih nomornya lah. Kasih nomornya. Enggak, aku itu udah janji mau ngasih aku. Aku mau kirim Iya. waktu itu. Nanti Dayaban aja sama Afifah. Kasih ini. Kasih Ya, selesaikan nomornya di ya. luar garis. Minta doanya semuanya ya. Oke, terima kasih. Dadah semuanya. Masya Assalamualaikum. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya udah, aku nanya ya. Gurunda, aku nanya. Boleh silakan. Jadi ini baru lihat-lihat lagi di World Population Review, ada review terbaru gitu. 10 negara tertinggi indeks bunuh diri gitu kan. Nah, di sini aku lihat-lihat nih. Siapa tahu ada negara Islam kan, aku lihat-lihat. Pertama Lesotho, oh bukan Islam. Guyana bukan. Eswatini bukan juga. South Korea, Kiribati Federated State of Micronesia bukan juga. Lituania bukan juga. Suriname, Rusia, South Africa bukan juga. Oh, alhamdulillah ya. Terus aku berpikir, apakah karena di Islam itu nggak ada jaminan keselamatan, jadi orang-orangnya tuh pada nggak mau bunuh diri gitu, Gurunda? Atau gimana? Silakan. Iya. Jadi di Islam itu kan menyadari bahwasanya ada yang istilah ihsan. Inilah yang saya katakan semalam kepada sahabat-sahabat. Cinta kepada Allah melebihi dari cinta segala-galanya, kan gitu. Orang yang bunuh diri itu adalah orang yang putus asa dengan keadaan kehidupannya. Orang yang tidak berdaya menghadapi hidupnya gitu. Orang yang tidak bisa kemudian, pertama, mereka yang tidak berdaya menghadapi cobaan hidup, keadaan hidupnya. Orang yang putus asa menghadapi kenyataan hidupnya. Orang yang tidak kuasa menerima kondisi dirinya. Itulah orang yang jauh dari Tuhan, jauh dari Allah. Karena kenapa? Dia menganggap bahwa apa yang dia rasakan itu adalah ending nasib yang sesungguhnya. Padahal tidak seperti itu. Umat Islam itu tahu, sehebat apapun penderitaan yang dirasakan oleh umat Islam di atas muka bumi ini, itu tidak ada bandingannya sama sekali dibandingkan penderitaan yang akan dirasakan orang-orang yang ada di dalam neraka. Oleh karena itulah kemudian tak ada orang Islam itu yang kecenderungannya menghabisi dirinya sendiri, kecuali mereka yang jauh dari Al-Quran, jauh dari Islam, KTP Islam, tapi mereka tidak memahami Islam itu. Yang kedua, bagaimana mungkin umat Islam itu mau bunuh diri? Mereka memahami tentang kehidupan setelah hidup, bahwa setelah kehidupan ini, ya kehidupan di dunia ini hanya senda gurau. Kehidupan yang sesungguhnya itu nanti di akhirat setelah kematian. Maka tujuan daripada kehidupan manusia, umat Islam khususnya, itu sudah dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Makanya umat Islam itu nggak peduli
dengan apapun yang ditemukan, dengan apapun kehidupan yang ada, kemudian seperti apapun keadaan dunia di luar Islam, Islam tidak peduli. Islam tetap istiqomah, tujuan hidupnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah duniawi itu bukan satu masalah berat buat umat Islam. Masalah berat bagi umat Islam adalah ketika mereka tidak taat menyembah kepada Allah. Itu yang menghantarkan mereka stres, itu yang menghantarkan mereka gelisah, itu yang menghantarkan mereka susah tidur, itu yang menghantarkan mereka tidak tenang dalam kehidupannya, karena mereka merasa lalai menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena harta, bukan karena wanita, bukan karena tahta, kecuali bagi mereka KTP Islam yang jauh dari Islam. Saya kira begitu, Dinda. Oh, Masya Allah. Aku kira bunuh diri itu gara-gara ada jaminan keselamatan di akhirat. Aku kira gitu, Gurunda. Ternyata karena kesana ya. Siap-siap tercerahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini dari segmen mana ini? Saya kembalikan ke topik lagi, nanti Ustaz Naja juga boleh berpendapat ya. Nah, aku Ini- dulu. Oh, Bang boleh. Andi, aku satu lagi Bang iya, Andi. Ini penasaran banget ini mumpung ada Tapi jangan Ustaz terlalu ke Wafi. kiri lagi ya, jangan terlalu ke kiri. Enggak, ini enggak ke kiri. Aku cuma nanya. yang junior belakangan aja. Junior Enggak belakangan. mau, aku mau ke Ustaz Wafi duluan ini malah. Karena ini menyangkut Idul Adha, Ustaz Wafi. Ini nyindir saya ini kayaknya. Saya sudah absen kelas sudah sebulan ini kayaknya. Ini. Disamperin langsung Gurunda ya. Iya, dia datang kayak ini kenapa ini abang saya ini udah sebulan nggak ada, tengok-tengok ininya materi pelajarannya. Sabar. Iya, silakan ya, silakan. Siap-siap, aku bertanya nih, ini dalam rangka Idul Adha. Ustaz Wafi, aku pengen tahu tuh rukun penyembelihan itu ada nggak sih kaki sama tangan dombanya tuh dipaku-paku gitu, di kayu, ada nggak Ustaz kayak gitu? Pengen tahu aja. Silakan. Gak ada. Oh, nggak ada ya. Keluaran 29 14. Udah. Ke kiri, saya bertanya yang serius nih, mewakili teman-teman timnya. Siap. Para Iya, ustadz nih, kita paham terdahulu itu ada kitab Zabur, Taurat, Injil, terakhir Al-Quran begitu. Di sana itu sering dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwa semua para nabi itu bertauhid. Tapi seiring dengan perkembangan waktu begitu, ada yang tidak bertauhid. Kira-kira pendapat Ustadz Wafi, Bang Kores, Bang Juma ini, apa yang melatar belakangi kehidupan manusia sekarang ini kok cenderung tidak bertauhid satu Tuhan begitu? Kira-kira fenomena apa? Bisa Bang Juma dulu atau baru Ustadz Wafi? Silakan. Aku dong yang paling muda dulu dong, yang paling muda. Oh iya, yang paling Iya, muda dulu. silakan. Tapi jangan ke kiri ya. Jawabannya. Enggak ke kiri. Aku ini ke melayang-layang di permukaan air lah pokoknya aku ini jawabannya. Yang menyebabkan orang-orang itu tidak bertauhid sepanjang sejarah yang aku lihat itu karena ini, karena Romawi Yunani, Bang Andi. Itu sih. Tidak lain dan tidak bukan. Udah itu aja paling. Oke, Bang Juma bisa dilengkapi baru ke Ustadz Wafi. Iya, jadi kalau melihat dari data di Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam qul faman yamliku minallah syai'a in arada ayyuhlikal masiha ibnu Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah wahai Muhammad, kul, katakan kepada mereka, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Allah hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia di atas muka bumi ini? Siapa yang bisa menghalangi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Permasalahannya sekarang adalah ketika kemudian para nabi menyatakan kepada umatnya masing-masing, Tuhan tak nampak, Tuhan tak terlihat, Tuhan tidak bisa wujud di atas muka bumi ini. Tuhan itu
laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Mereka putus asa dengan keadaan itu karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan pemahaman yang mendalam terhadap kitab yang mereka pegang. Sehingga apa yang terjadi? Mereka percaya Tuhan itu ada. Sama seperti orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu percaya Tuhan itu adalah Allah. Mereka tahu Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan Lata, bukan bukan berhala-berhala mereka. Iya, bukan berhala-berhala mereka, bukan. Mereka tahu Tuhan pencipta mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu. Begitu juga agama di luar Islam. Mereka tahu pencipta langit dan bumi ini adalah hakikat esensi yang maha suci, maha tinggi, maha kuasa, maha perkasa, maha segala-galanya. Mereka paham. Tapi karena kelemahan mereka dan kejahilan mereka, mereka kemudian membentuk rupa dari Tuhan itu sendiri dalam bentukan makhluk. Ada yang bentuk patung, ada yang berbentuk kayu, ada yang berbentuk pohon dan seterusnya. Itu karena ketidakberdayaan mereka. Mereka nggak paham sejauh itu. Tapi mereka sadar Tuhan itu satu. Coba tanya, Tuhan ada berapa? Satu. Meskipun dalam kitabnya mereka sudah terang dikatakan ada 3 yang bersaksi di surga. Begitu ditanya, berapa yang bersaksi di surga? 3. Tuhan lu berapa? 1. Kan meong. Nah inilah yang disebutkan kenapa mereka itu seperti itu. Karena mereka putus asa, mereka menginginkan Tuhan itu ada. Kenapa seperti itu? Karena mereka ini adalah orang yang tidak percaya. Mereka sejatinya adalah orang yang tidak percaya. Mulutnya mengatakan satu, tetapi implementasi dalam keimanannya, mereka mengimani Tuhan itu 3, 2, 1, 5, 4, 10, 11, 17, 14. Itulah yang saya bisa sampaikan Bang Handi sebelum guru saya menyajikan kesimpulan daripada mata rantai penjabaran saya, gitu ya. Yang pada intinya mereka putus asa karena tidak bisa melihat Tuhan. Mereka sebenarnya tidak percaya Tuhan itu ada karena tidak mereka lihat. Nanti mereka percaya kalau ada yang keluar dari rahim. Nama saya, aku adalah Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah itulah, kalau sudah ada Tuhan cendol kayak begitu baru mereka percaya. Silakan. Ustadz Wafi bisa melengkapi, menambahkan? Aduh, sudah lengkap semua itu. Nah, lanjut. Oke. Guru saya mulai nakal. Kalau gitu tak tambahkan lagi pertanyaan. Sudah. Masih Yang ingin ini saya terstruktur sampaikan ya. sudah disampaikan sama Bang Zuma. Masya Allah. Ini terstruktur ya. Mereka sering mengatakan kalian itu sholat 5 waktu itu perintah datang belakangan, perintah baru yang dibawakan Nabi Muhammad SAW, karena perintah di kitab-kitab sebelumnya itu nggak ada perintah sholat begitu. Nah, bagaimana bisa menyikapi, memberikan penjelasan agar bisa tercerahkan? Apakah para nabi itu tidak ada sholatnya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam? Silakan. Dinda Wafi lagi. Pokoknya kalau gua bertanya itu ilmu harus keluarin. Dinda, dijelaskan. Iya, siap Bang. Siap Bang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Untuk pertanyaan Bang Handi, apakah para nabi dulu diajarkan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka saya katakan iya, diajarkan sholat. Kalau kita ingat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu termaktub dalam surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi surah Al-Isra ayat pertama menunjukkan bahwa Allah memperjalankan malam seorang hamba, yaitu Nabi Muhammad, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi tanah-tanah di sekitarnya. Tujuan Allah linuriyahu min ayatina,
untuk memberitakan tentang tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang mi'rajnya Allah terangkan di dalam surah An-Najm. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Sebelum Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit, saat itu berkumpullah seluruh arwah para nabi itu. Para nabi, kecuali Nabi Isa ya. Nabi Isa masih hidup, ada di langit kedua. Semuanya berkumpul dan semuanya sholat, yang mengimami adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis sahih, bahkan mutawatir. Nah, di saat itu jangan dikira Rasulullah ini mengimami sholat seperti yang kita lakukan, ada sujud, ada ruku, tidak. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, maksud Rasulullah ini mengimami sholat, kata beliau, adalah mengimami doa. Jadi saat itu Rasulullah mengimami doa dengan caranya masing-masing para nabi, dan yang menjadi imam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kata para ulama, ini menjadi dalil bahwa sejak dulu para nabi sudah diajari sholat. Ada yang ruku saja, ada yang sujud saja, dan Rasulullah yang melengkapi itu ada takbiratul ihram sampai ikhtitam dengan 2 salam. Dan tanpa diajari loh. Kalau memang para rasul itu dari dulu tidak diajari sholat, maka saat Rasulullah mengimami mereka tidak tahu bagaimana caranya. Dan saat itu yang memimpin langsung Rasulullah. Dan semuanya itu menyaksikan dan langsung mempraktekkan. Kata para ulama, ini menjadi dalil bahwa sejak dulu para nabi itu dan para rasul semuanya ajarannya sholat, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian Bang Handi. Bang Joma. Iya, baik. Terima kasih Bang Handi. Sedikit saya tambahkan bahwa kalau ada perintah, apakah orang-orang terdahulu itu sholat, apakah orang-orang terdahulu itu bayar zakat misalnya ya. Di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah dijelaskan di ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah. Ini terhadap siapa? Bani Israel. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israel. Ternyata syariat ini sudah diajarkan oleh Allah kepada mereka, sholat dan juga zakat. Kalau terkait dengan perintah sujud, kemudian bagaimana orang-orang ini dalam prosesi ibadahnya seperti yang kita laksanakan, orang-orang Yahudi justru masih mempraktekkan hari ini. Hanya saja kaidah rukunnya, syarat-syaratnya, sahnya itu tidak sama persis dengan sholatnya kita. Nah, kalau di dalam terkait dengan zakat, mereka menyebutnya perpuluhan. Di dalam Amsal 39, Imamat 27, di data nomor 16-nya, Imamat 27, 16 dan juga nomor 32, itu jelas sekali itu ada kewajiban bagi mereka untuk mengeluarkan separuh dari harta mereka. Bahkan perpuluhan itu tidak hanya uang, sama seperti kita juga. Di Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya dalam surah Al-Baqarah itu dijelaskan bahwa kita umat Islam juga membayar zakat itu dengan hewan, sama seperti yang ada di dalam Imamat 27:32 mengenai persembahan persepuluh dari lembu dan sapi atau kambing domba. Maka kami segala yang lewat dari bahwa tongkat gembala waktu dihitung setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Inilah rangkaian zakat, kewajiban dari zakat yang harta yang dipunya, sama seperti yang dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 277, bahwa ada kewajiban zakat berupa ternak, pertanian, emas, perak dan seterusnya. Jadi apa yang digambarkan oleh Islam itu memang sudah diajarkan oleh kaum terdahulu dari Allah. Nah, inilah bukti bahwa apa yang ada di dalam Islam menjadi cerminan bahwa Islam itu adalah benar agama samawi, sama seperti agama yang diajarkan oleh para nabi. Yang bermasalah adalah
ketika agama samawi orang-orang terdahulu mempersembahkan kemudian hewan ternak sebagai kurban, tiba-tiba berubah menjadi manusia yang jadi kurban. Nah, jadi kanibal akhirnya, Bang. Demikian sementara. Masih lanjut satu lagi ya. Kalau rukun Islam itu sudah diimplementasikan oleh para nabi dan rasul sebelumnya, tapi belum sesempurna sekarang gitu ya. Termasuk puasa, zakat, mengucapkan 2 kalimat syahadat itu gitu. Nah, ini kan diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Apa risikonya ya kira-kira ya? Apa risikonya kalau mengingkari ini semua? Padahal ini sudah terstruktur mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kira-kira apa risikonya ya bagi mereka yang mengingkari ini? Padahal para nabi dan rasul sudah mengimplementasikan sebelumnya. Kira-kira apa risikonya? Bisa dijelaskan Ustaz Wafi dulu apa Bang Juma dulu? Monggo. Ini kajian umum saja ya. Ini bukan makrifat yang ditanyain teman-teman. Kajian umum. Ya, sebentar Bang Andi. Ini siapa dulu? Ini dari Islam apa Kristen nih Bang Andi ini? Selamat malam Bang Andi. Ya, selamat malam. Islam apa Kristen? Saya Kristen, Bang. Oke. Silakan Gurunda dilanjut dulu sebelum ke Bang Andi, Gurunda. Oke, boleh. Ini dijawab dulu. Habis ini Pak Andi boleh bertanya kok. Andi, silakan. Beliau dulu, guru saya dulu. Akhirnya. Ya Bang Andi silakan kalau mau bertanya dulu. Udah tadi pertanyaan. Enggak. Dinda Wafi dulu yang menjelaskan. Oh, Ustaz Wafi. Nanti Iya, kalau iya, saya iya. panjang Ustaz lebar Wafi. dibilangnya udah lengkap semua. Padahal beliau tertawa itu. Memang bener Bang. Aduh. Termasuk jujur Bang ya, termasuk yang saya heran, saya kenapa kok yakin ya ketika Rasulullah berbicara itu, ketika Rasulullah mengeluarkan statement pasti benar itu, kenapa yakin? Rasulullah pernah bilang gini, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka akan Allah wariskan apa yang ia tidak ketahui. Nah, saya termasuk yang mengkaji apa-apa yang disampaikan oleh Bang Zuma, itu sering saya temukan persis seperti di tafsir. Padahal saya yakin Bang Zuma tidak akan membaca tafsir sedalam itu gitu loh. Tapi pas, pendapatnya ada gitu loh. Kok bisa kan gitu? Siapa dulu gurunya yang ngajar coba? Ya bukan gitu. Kadang saya heran loh. Kadang Bang Zuma masa baca tafsir ini tah gitu saya. Dan pendapatnya ada, ulamanya ada yang berpendapat seperti itu. Makanya kadang di belakang ketika ada orang-orang yang mengatakan, "Oh, ini salah ini pendapat Bang Zuma." Saya kira dia kurang belajar gitu. Coba dipelajari lagi, ketemu nanti ada itu pendapatnya gitu. Gitu Bang. Makanya saya bilang lengkap tadi Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Nanti saya bakarkan kambing nanti di sini kalau datang ya. Jadi dijawab dong bagaimana ini kalau sudah rukun Islam itu sudah diimplementasikan pada Nabi dan Rasul sebelumnya begitu, kenapa di zaman modern ini banyak manusia yang mengingkari itu, bahkan membelokkan dengan to the point saja, bahwa kita hanya dalam hati saja. Apa kira-kira resikonya hal demikian nih? Ayo dong. Resikonya ya masuk neraka lah Bang Andi, gitu aja sih. Apa jawabannya? Masuk neraka. Makanya Rasulullah dulu Bang Andi ya, pernah Rasulullah bangun tidur. Nah, istri beliau yang bernama Zainab binti Jahash itu kaget karena Rasulullah itu waktu bangun tidur mukanya memerah, kayak marah gitu. Rasulullah mengatakan begini, wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celakalah bagi bangsa Arab nanti ini, karena akan ada keburukan yang datang kepada mereka. Nah, maksud para ulama, Rasulullah ini sedang menjelaskan hal-hal yang akan menjadi pertikaian nanti. Dan setelah itu terjadi memang penyembahan kepada berhala, bahkan Yahudi-Yahudi yang dulunya tertulis di dalam bilangan, di dalam ulangan, bahwa ribuan mereka akan menyembah berhala, itu terjadi di Arab waktu itu. Bahkan orang Nasrani terpecah belah. Ada yang dari Yaman, kita katakan Nasrani Najron, mereka sudah meyakini Tritunggal.
dan lain sebagainya. Apa yang disampaikan Rasulullah benar. Tapi Rasulullah juga berpesan apa-apa yang membuat kita senang seharusnya. Rasulullah pernah bilang gini kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, suatu saat orang ajam akan mengalahkan kalian dalam pemahaman agama sebagaimana kalian mengalahkan mereka di saat aku hidup ini." Dulu kita sepakat bahwa para sahabat itu yang paling faham isi Al-Quran dan hadis. Tapi kata Rasulullah, suatu saat nanti orang di luar Arab akan lebih paham mengenai agama ini daripada kalian orang Arab. Dan fakta sekarang terjadi. Justru ulama-ulama kita yang ahli dalam kristologi seperti Imam Ghazali, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kemudian ada Imam Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya, itu menulis kitab-kitab tentang kristologi, atau seperti yang ditampilkan Ustadz Idrus tuh, Izharul Haq, ulama dari India malah gitu. Itu lebih memahami terhadap agama ini daripada orang Arab sendiri. Nah, sehingga kalau ada oten-oten atau orang-orang Yahudi tidak melakukan apa-apa yang ada di dalam rukun iman dan Islam sebagaimana dikatakan Bang Handi barusan, maka bersiaplah tempat duduknya di neraka. Surah An-Nisa ayat 115 secara tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, Bang Handi. "Wa may yushaqiqir rasul", barang siapa menentang Nabi Muhammad, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah Islam datang kepadanya, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia tidak mengikuti orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, maka nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, maka tempat kembalinya nanti adalah tempat kembali yang sangat buruk, yaitu neraka jahanam. Sekian, terima kasih, kata Bang Zuma. Iya. Interupsi sebentar boleh? Aku izin turun ya, memberi kesempatan biar Oten naik. Terima kasih Mbak De, Bang Suma, Polres, Kian Santang, Naja. Bang Handi, ntar WA-WA-anan ya untuk masalah Siap, Bang. waktu keberangkatan ke Makassar ya. Siap Bang. Ya Bang Suma semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bang Andi mau bertanya dulu, silakan Bang Andi. Enggak, udah Bang Juma mungkin boleh ditambahin kalau baru kita oper ke Pak Andi, ada yang mungkin mau ditanyakan. Iya, baik. Jadi pertanyaan Bang Handi, kenapa banyak orang yang kemudian tidak memahami apa yang diajarkan oleh para nabi, padahal kepada mereka itu sudah ada petunjuk yang datang kayak gitu. Gini Bang Handi, ada satu hal yang kemudian perlu dipahami lebih jauh, khususnya kita umat Islam ini. Al-Quran mengajarkan kita, khususnya dalam surah Al-Araf ayat ke-16, lalu kemudian ayat ke-17-nya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala bima aqwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis kemudian menjawab kepada Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, artinya engkau telah menyatakan diriku itu sesat, pasti aku akan selalu menghalangi anak keturunan Adam dari jalanmu yang lurus itu. Ini sumpah iblis. Belum juga Adam beranak cucu, iblis sudah bersumpah di hadapan Allah, aku akan senantiasa menghalangi keturunan Adam untuk berada pada jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku iblis pasti akan mendatangi keturunan Adam dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati mereka, kebanyakan mereka itu untuk bersyukur. Kamu tidak akan mendapati banyak dari mereka yang bersyukur. Itu iblis sudah memproklamirkan itu. Makanya dalam kitab saudara kita di Kejadian 5 itu jelas dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan. Makanya keturunan Adam itu selalu saja diganggu oleh iblis, tapi disalahpahami. Katanya keturunannya yang menghancurkan iblis itu adalah yang keluar dari perawan. Tidak nyambung. Ini yang dimaksud oleh Allah, bahwa ketika kemudian Allah
bertanya kepada para malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menciptakan seorang makhluk pemimpin berupa manusia di atas muka bumi sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Iblis protes memang di sana, malaikat protes. Kan gitu. Nah, ketika kemudian diperintahkan untuk menghormat kepada Adam alaihissalam, mereka enggan. Kenapa? Mereka sombong, mereka angkuh. Ketika dipinta kemudian orang-orang ini sujud kepada ketetapan Torah yang datang kepada Bani Israel, mereka justru membatalkan. Ya, itu cerminan. Makanya Al-Quran mengatakan iblis itu berasal dari dua golongan, minal jinnati wan nas. Iblis ada dari golongan manusia dan juga ada golongan jin, ada juga dari golongan manusia. Nah, iblis ini yang dari golongan manusia adalah mereka yang melegalkan, membatalkan hukum-hukum Tuhan. Demikian, Bang Handi. Jawab singkat Banyu, Mak. Gimana cara melawan iblis itu? Ya, cara untuk melawan iblis itu adalah kemudian, ya kalau di Islam perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Itu aja. Ya. Iya. Selalu mengingat Allah, berzikir, memuji Allah, kan gitu ya. Memuji Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, itu dia. Masya Allah. Takbir. Allahu akbar. Allahu Akbar. Akbar. Andi takbir Andi. Ayo buka mute-nya. Kita beri kesempatan dulu Mas Andi ya. Mas Andi ada yang mau ditanyain, Bro? Silakan. Dua dan bir. Astagfirullah. Baru mulai loh. Gak apa-apa. Silakan Bro Andi kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, ini aku ada mau nanya. Ya, silakan. Ya, kalau Tunggu dulu. Ya. Hostnya dulu ditanya, tidur nggak dia? Hostnya adalah Mbak D. Nah, itu kan. Ada. Mbak De. Waalaikumsalam. Ada. Harus Buat begadang. ini dong, buat kopi dong. Asik. Ntar kalau di Makassar baru bikin langsung, tenang aja. Iya, Jangan di kopi sini lah. campur masako. Iya. Lanjut. Ya, silakan Bro Andi bertanya apa aja. Oh iya. Bagus sekali pertanyaannya. Silakan jawab Bang Cuma. Oke. Jadi oh belum. Ya, belum ya? Belum. Ya, silakan. Bertanya dalam hati dia. Oke, gini, kan di Islam itu dibilang kalau Quran itu kitab sempurna. Ini cuman bertanya ya, kalau ibaratnya kalau apa nggak usah saling menghujat, lakukan pengen tahu aja. Gitu. Iya. Kan katanya Quran itu kitab sempurna. Lantas kenapa harus pakai hadis itu untuk membantu Quran itu supaya bisa menjawab gitu? Silakan Dinda Wafi atau saya dulu. Sebenarnya Duluan, saya mau Bang, dulu. menjawab tapi nggak enak lah saya mendahului kalian. Ya, kalian aja. Akuk yang dulu. jawab. Iya, silakan. Karena aku bocil. Duluan. Iya. Al-Quran itu, Brethren Andi, jangan disetarakan dengan kitab sucinya Brethren Andi. Itu dulu, perspektifnya harus dikosongkan dulu gitu. Al-Quran isinya firman Allah saja. Jadi nggak mungkin kalau misalnya sejarah Nabi Muhammad ini Allah ceritakan di Al-Quran gitu. Karena nggak begitu konsepnya. Al-Quran konsepnya Allah berkomunikasi kepada Nabi untuk perkara-perkara yang ada di dalam umat, yang berkaitan dengan umat gitu. Itu intinya. Nah, sekarang kalau kita ke hadits, nah di situ baru kita melihat bagaimana sejarah, lalu kemudian teladan Nabi, lalu kemudian kehidupan Nabi dari kecil gitu. Itu lihatnya di hadits. Kalau lihat di Al-Quran itu firman Allah mengenai hukum-hukum kepada umat. Dipahami perbedaannya ya. Itu saja. Nah, silakan gurunda-gurundaku. Silakan Dinda Wafi atau saya dulu. Bang, lanjut bang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi benar apa yang dikatakan oleh adik saya tadi terkait dengan Al-Quran dan kitab di luar daripada Al-Quran. Al-Quran itu harus dipahami itu adalah kalimat Allah, kalimat Tuhan. Jadi seorang bayi
tidak akan bisa mengerti bahasa orang tua, bayi. Seorang anak tidak akan mengerti bahasa di luar daripada yang dipahami. Jangankan kita, jangankan anak, kita aja kayak saya nih. Orang mengucapkan bahasa Spanyol, saya nggak paham. Maka yang perlu menjelaskan bahasa orang Spanyol itu adalah yang mengerti, yang diberi tugas untuk menjadi pembimbing. Karena itu bukan bahasa saya, bahasa Spanyol itu. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Artinya apa? Kalimat-kalimat ilahi. Yang mengerti hanya orang yang diberi ruang untuk memahami itu. Nah, Al-Quran datang kepada orang yang diberi tugas untuk menyampaikan itu kepada manusia. Lalu kemudian Allah mengatakan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Qur'an itu sudah sempurna. Tapi sempurna-sempurnanya Al-Qur'an, kita semua ini bukan level Nabi. Kalau Rasulullah Muhammad SAW datang perintah kepada beliau untuk mendirikan sholat, beliau mengerti cara sholat itu seperti apa. Tapi kita yang bukan Nabi, seperti apa bisa memahami perintah sholat itu? Maka uraian daripada perintah sholat dijabarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sehingga beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli litubayyana linnasi. Al-Quran kami berikan kepadamu, kami wahyukan kepadamu, kami nuzulkan Al-Quran itu kepadamu agar engkau menerangkan Al-Quran itu kepada seluruh umat manusia, apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka agar mereka berfikir. Lalu Allah kemudian mengatakan begini, Ya ayuhar Rasul, ballighu ma unzila ilaika min rabbik, wa illam taf'al fama ballagta risalata. Wallahu ya'asimuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Maksudnya apa? Wahai Rasul, uraikan, jabarkan, jelaskan, ajarkan apa yang Al-Quran, apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran kepadamu. Kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu diberi tugas untuk menguraikan Al-Quran. Rabbana wa bu'ath fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang nabi, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kitab dan hikmat kepada mereka serta mensucikan mereka. Sungguh engkau yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi Al-Quran itu ketika diwahyukan tidak ada yang menguraikan isinya. Siapa yang bisa paham? Siapa yang bisa mengerti? Apa kaidah-kaidahnya? Maka Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, menguraikan, menuturkan, memberikan keterangan, memberikan pengertian dan pengertian, penjelasan dan apa yang diuraikan itu, itulah yang disebut hadits. Jadi ketika ada hadits yang bertentangan dengan Al-Quran, tertolak. Pasti itu bukan dari Rasulullah. Karena Rasulullah Muhammad SAW tidak mungkin menjelaskan di luar daripada apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Makanya ada yang disebut hadits palsu. Jadi hadits itu apakah kemudian ilmu baru? Tidak. Hadits itu adalah uraian daripada kandungan Al-Quran. Kesempurnaan Al-Quran itu bisa justru dilihat dari hadits. Ibarat kata gini, kita memiliki rumah. Rumah itu bukan cuma satu komponen, tapi rumah itu adalah lengkap. Rumah ini adalah satu kesatuan yang utuh. Maka dijabarkan kemudian, rumah itu adalah satu bangunan yang terdiri dari atap, dinding, tembok, lantai, apalagi dapur, kemudian kamar tidur, pintu, dan seterusnya. Apakah kemudian rumah itu tidak lengkap karena dijelaskan seperti itu? Tidak. Sama seperti ini. Apakah Al-Quran itu tidak lengkap karena dijelaskan oleh hadis diuraikan? Tidak. Yang tadi satu rumah, kelengkapan daripada rumah itu diuraikan kemudian. Ini pintu, ini jendela, ini dinding, ini plafon, ini lantai, ini tembok dan seterusnya. Jadi rumah itu lengkap. Yes. Kalau lengkap kenapa masih diuraikan? Nah, gitulah Al-Quran. Al-Quran itu lengkap. Yes. Kalau lengkap kenapa masih ada hadits? Hadits itu adalah penjabaran dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Jadi itu adalah bukan sesuatu yang baru, tetapi adalah uraian yang muatannya adalah cakupan dari Al-Quranul Karim itu sendiri.
Demikian, silakan. Masya Allah. Bro Andi kalau kurang mengerti bisa ditanya ulang atau bisa disangka kok. Silakan. Enggak, aku kalau udah dijelasan gitu ya menerima aja itu. Kalau aku terima itu ibaratnya ya aku pahami dulu gitu kan. Lalu lantas Bang Juma itu kalau memang betul itu Quran itu dari Allah, jadi lantas manuskripnya sama yang aslinya di mana sekarang? Jadi gini, tradisi Quran itu memiliki dua tradisi penyampaian. Yang pertama lisan, yang kedua tulisan. Jadi meskipun tidak ada tradisi tulisan, Al-Quran tidak pernah kemudian diragukan. Misalnya nih, tidak ada yang tertulis, nggak masalah. Kalau Al-Quran itu tidak ada tertulis sama sekali di atas muka bumi ini, tak masalah. Sekali lagi, tak masalah. Kalau Al-Quran itu tidak ada tertulis, tidak ada buku Al-Quran, tak masalah. Tidak ada masalah bagi apa yang Allah ingin sampaikan kepada manusia. Kenapa? Ada jaminan. Kami yang mewahyukan, kami yang menjaga. Dengan cara apa Allah kemudian menjaga? Dengan memberikan kepiawaian, kemampuan, akal manusia, ada perangkat di dalamnya untuk kemudian menghafalkan Al-Quran. Makanya ketika Al-Quran itu datang, apa yang diterangkan kemudian Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Malaikat Jibril, datang kepada Rasulullah, sampai kepada para sahabat. Makanya ketika disampaikan oleh Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Berita ini kemudian sampai kepada para sahabat. Sahabatnya melantunkan juga hal yang sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sampai kepada sahabat, kemudian kepada murid sahabat tabi'in. Begitu juga, nggak pernah berubah. Sampai kepada tabi'in, murid ke murid, begitu juga adanya. Tetapi karena Al-Quran ingin disampaikan kepada seluruh umat manusia, litubayyina linnas, dan dikhawatirkan pada masa itu para penghafal meninggal dunia semua dalam peperangan, maka muncul instruksi untuk kemudian membukukan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Jadi manuskrip itu ada di dada manusia, ada di dada umat Islam, itulah manuskrip tertua. Masya Allah. Sehingga yang menjadi pijakan kebenaran tulisan adalah hafalan. Bukan hafalan berdasarkan tulisan, tapi tulisan wajib hukumnya berdasarkan hafalan. Gitu. Itu bedanya. Jadi kalau Anda mencari manuskrip, tanya kepada Hafizul Quran. Mereka adalah manuskrip Al-Quran. Silakan. Contoh misalnya Bang Jomai ya. Kalau misal ini tidak ada tulisannya. Tunggu. Guru saya dulu. Oh iya. Ada yang mau disampaikan. Oh iya beliau. benar. Ya, nanti saya kena SP lagi. Ustaz Wafi. Aduh, sudah selengkap itu, Bang. Jadi langsung Bang Andi ini itu sudah bagus, itu sudah apa ya? Penyampaiannya sudah sangat masuk akal gitu loh. Kalau Bible kan tidak ada tuh, tadarusan Ramadan Bible kan tidak ada, Bro. Jadi jangankan Quran ya, Quran itu syaratnya mutawatir. Mutawatir itu artinya ramai diketahui, itu syarat Al-Quran. Hadis saja, hadis sahih itu harus melalui 5 penelitian. Yang pertama, sanadnya harus sambung, ittisalus sanad. Jadi Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, al-isnadu minad din laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad bagian dari agama, andaikan tak ada sanad maka orang akan berkata semaunya. Jangankan tulisan manuskripnya, cara baca panjang pendeknya itu sanadnya ada. Cara bacanya ada dari Rasulullah. Itu yang pertama. Sanad itu apa? Mata rantai. Saya mendapatkan pemahaman atau bacaan ini dari Bang Zuma. Bang Zuma dari gurunya terus sampai Rasulullah. Yang kedua, ini hadis ya, belum Quran loh.
Yang kedua, orang yang meriwayatkan itu harus adil. Adil itu apa? Malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Orang itu punya kepribadian yang baik, yang bertakwa dan selalu menjaga marwahnya, nggak sembrono. Itu syaratnya. Hadis baru bisa dikatakan sahih. Bible ada nggak syarat seperti itu? Tidak ada. Sanad Bible ada nggak syaratnya? Sanad tidak ada juga. Yang ketiga, tamamu dhobtir rawi. Orang yang meriwayatkan harus cekatan, kecerdasannya di atas rata-rata. Ada tidak Bible syaratnya seperti itu? Tidak ada juga. Nomor 4, khuluwuhu minasyudus. Antara murid dan guru nggak boleh nggak boleh berbeda pendapat. Kalau guru bilang A, lalu murid bilang B, maka ini sudah tidak menjadi hadis sahih. Harus sama semuanya. Kalau bilang B, maka sampai Rasulullah harus bilang B semua tuh. Bible ada nggak syarat seperti itu? Nggak bisa, nggak ada. Yang kelima, khuluwuhu minal illah. Tidak terjadi penyakit yang dapat membuat hadis itu tertolak nantinya. Contoh, Ibu Rita Wahyu dalam sarapan pagi Biblika, ketika memahami 2 Samuel 24 nomor 13, dia mengatakan, kenapa LAI ini salah menerjemah? Bisa jadi original teksnya saat ditulis oleh orang-orang terdahulu, janggut atau jenggotnya itu jatuh saat nulis, kata Ibu Rita Wahyu. Sehingga ketika jatuh saat nulis, tertulis salah. Bayangkan kalau yang nulis Bible dari dulu itu orang Arab, jenggotnya panjang-panjang. Apa gak salah semua tuh nanti original teksnya? Makanya betul Bang Zuma, hafalan itu penting gitu loh. 5 syarat ini adalah syarat hadis baru bisa dikatakan sahih. Ini hadis loh, belum Quran. Quran lebih ketat lagi. Makanya ketika ada para sahabat dulu membacakan Al-Quran, alif lam mim, maka sahabat yang lain akan berkata nantinya, samulana rijalakum. Coba kamu buktinya apa? Saksinya seperti siapa? Bahwa kamu mendapatkan bacaan ini dari Rasulullah. Sampai seperti itu gitu loh, ketatnya itu. Makanya Allah itu mengetuk hati para sahabat untuk bersemangat menjaga Al-Quran, karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa beliaulah yang akan menjaga Al-Quran. Begitu. Lanjut Bang Handi, Bang Zuma, dan yang lain, Bang Kores. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Bang Handi tidur. Jadi kalau ada orang Lantas kenapa Oh, iya. Allah SWT Bentar itu dulu, Mak. harus melalui Jibril? Kenapa nggak langsung Muhammad aja? oh ya, apa terusin. Iya, siapa yang mau jawab? Saya dulu Bang ya. Zuma lah. Nanti kita bagian pelengkap aja Bang. Lanjut Bang. Ya, Guru dah gas. Oke. Jadi gini, Saudara Andi, Al-Qur'anul Karim itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan ini akan kita uji kebenarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan wa yuhiya bi izni ma yasha. Wa yuhiya bi izni ma yasha innahu aliyyun hakim. Dan tidak patut bagi manusia, seorang manusia, bahwa Allah akan berbicara langsung kepadanya kecuali illa dengan perantaraan wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan atau malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izin Allah apa yang Allah kehendaki. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. Jadi Al-Quran menjelaskan seperti itu. Ternyata Rasulullah Muhammad SAW itu ketika dikatakan dia lahir dari bangsa yang ummi, bangsa yang buta Torah, bangsa yang buta Zabur, bangsa yang buta Injil, lalu kemudian mengatakan kalimat ilahi ini kepada sahabatnya, wa makana li basyarin ayyukallimahullahu illa, kecuali yang 3 tadi. Maka kemudian kita orang yang sekarang ini belajar, masa iya sih? Masa Allah itu tidak pernah datang ke atas muka bumi? Kok bisa kayak begitu? Kok berani-beraninya Rasulullah menyatakan ini adalah firman Allah? Apakah betul? Nah, maka berlaku kalau kamu ragu, tanyakan kepada pemilik kitab.
terdahulu. Maka saya belajar nih sebagai kristologi. Ternyata di dalam kitab saudara memang betul. Di Keluaran 20 itu jelas tidak ada orang yang hidup, orang yang bisa melihat Allah hidup. Nggak bisa. Bahkan Yesus pun ketika dia datang, Bapa yang mengutus aku, dia tidak bisa kamu lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Nah, artinya bahwa benarlah apa yang dinyatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Allah ketika ingin kemudian berkomunikasi dengan hambanya, maka Allah mengutus utusannya. Itulah yang kemudian disebut dengan malaikat Jibril, atau yang kami sebut dengan Ruhul Kudus. Itu diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 97 dan surah An-Nahl ayat 102. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah wahai Muhammad. Nah, itu ada perintah, ada pernyataan bahwa barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah Jibril yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak datang ke atas muka bumi secara wujud kemudian untuk menyampaikan Al-Quran, melainkan mengutus Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Qul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Kul, katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, Rohul Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, itu dia. Jadi ya tidak perlu Allah kemudian secara wujud datang ke atas muka bumi, cukup mengutus para malaikat. Nah, lagi-lagi nih, ternyata di dalam kitab saudara Yohanes 16 dikatakan bahwa yang datang setelah Yesus itu adalah Roh Kudus untuk mengajarkan segala hukum-hukum kebenaran dan pengisapan dunia akan dosa. Dan inilah Al-Quranul Karim. Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Dan endingnya kemudian, alhamdulillah, Lembaga Kitab Indonesia mengambil kata Roh Kudus dari Al-Quran untuk menobatkan kemudian kepada pengantar firman di dalam Bible itu sendiri. Demikian. Lanjut. Silakan. Buar. Belum ya? Ya, lanjut. Ustaz Rafi mau nambahin? Ustaz, tambahin Ustaz. Mantap. Demikian. Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh Bang Zuma itu sangat benar sekali. Dan bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggunakan wasilah Jibril ya, dalam fakta sejarah itu justru umat Yahudi tidak menyangkal loh. Makanya saya heran kok Kristen yang menyangkal gitu loh. Yahudi ketika mendengarkan Rasulullah mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril, bahkan orang Nasrani dulu sekelas pendeta ini ya, Waraqah bin Naufal, mengatakan bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad adalah malaikat yang Allah utus juga kepada Nabi Musa alaihi salam. Yahudi itu saking dari penasarannya ingin penjelasan, karena gini, umat Yahudi di dalam kitab-kitab mereka tidak dijelaskan secara detail malaikat yang datang kepada Nabi Musa. Itu tidak dijelaskan secara detail. Nah, kemudian umat Yahudi ini ingin bertanya kepada Nabi Muhammad. Makanya tertulis di dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka orang-orang Yahudi karena penasaran sampai banyak klaim dari orang-orang kafir bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad adalah malaikat yang juga Allah utus kepada Musa. Karena penasaran nih Yahudi, bertanya mereka kepada Nabi Muhammad tentang ruh. Ruh ini bukan roh. Coba kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir. Ruh ini yang ditanyakan oleh Yahudi adalah itu, malaikat yang diutus ke Musa itu. Yang disebut Ruhul Kudus itu yang ditanyakan, bukan roh manusia yang ditanyakan itu, tapi sang pembawa wahyu itu. Mereka bertanya, yas'alunaka 'anir ruh.
Mereka orang Yahudi bertanya kepada kamu Muhammad tentang ruh. Siapa Ruhul Kudus? Siapa Ruhul Kudus? Jibril. Kita lihat dalam tafsir-tafsir. Jibril. Mereka penasaran seperti apa Jibril itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Kul, katakan, wahai Muhammad, kata Allah, Ar-ruhu min amri Rabbi. Mengenai Ruhul Kudus, malaikat Jibril, sang pembawa wahyu kepada Musa itu juga adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku hanya diberikan pengetahuan sedikit. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah ketika menjawab sesuatu, ketika menyampaikan statement, itu tidak akan berasumsi. Menunggu instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sama seperti Yesus. Makanya Yesus dalam Yohanes 12 nomor 20, kalau gak ada instruksi dari Tuhan, aku udah akan jawab. Kalau ada instruksi dari Tuhan, baru aku bisa jawab. Gitu, lanjut. Itu Bang Handi, Bang Hendra disapa dulu. Insyaallah. Kristen apa Muslim? Bang Hendra. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau Bang nambahin ya. Ini data ini datanya cantik banget. Dan ini akan sorak-sorai bergembira untuk kaum muslimin, dan ini akan sebuah menjadi keterguncangan untuk kawan-kawan kekristenan. Ini datanya dari Yahudi gitu. Tunggu bentar ya, aku bukain dulu. Jadi Kristen pertama yang terguncang dengan data ini itu Erben. Udah lama nggak keluar data ini, sekarang keluar lagi datanya mengenai Ruhul Kudus dan apa? Ruhul Kudus itu Jibril ya, atau Gabriel gitu. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Gini Bang, saya kan Ya. bertanya Quran. Dijelasin Quran aja, jangan bawa-bawa Alkitab. Enggak, kita nggak ke Biblos, enggak, aman. Kita nggak ke Biblos, kita ke Yahudi. Kalau abang Nah, nanti di mau sini. berdebat, nanti kan jadi ribut. Aku kan bertanya Quran, jelasin aja. Kawanku, gua nggak bawa perjanjian lama, perjanjian baru. Kitab lu Nggak usah. aman, nggak gua senggol-senggol. Aku udah baca kok, ke pikiran abang kemana udah baca. Aku kan tanya Al-Quran, bukan Alkitab. Memang nggak ke sana, memang nggak ke Alkitab kita ke testimoni Yahudi. Kalau aku kan bertanya Quran, jangan melebar kemana-mana. Ya Quran aja dijelasin gitu. Kalau memang apa? Ya, Al-Quran gitu. serah gua dong, ini data gua kok. Nah, ini di sini ya. Berarti Anda nggak tahu apa ya namanya itu diskusi yang enak ya. Bentar, Enggak, prosesnya dikit nggak apa-apa. Beri waktu sebentar doang, baru habis lanjut Dikit lagi. aja. Wah, silau. Ukside. Assalamualaikum. Kayak mirip Tuhan Yesus ya. Hah? Silaunya. Emang Yesus perempuan? Sinarnya gitu loh. Oh iya. Ya, Yesus itu Kita anggap laki-laki itu disunat, pujian. lu bilang perempuan. Ada-ada aja lu. Anyway, ini ya, aku langsung ke data aja supaya tidak berpanjang lebar. Jadi ini di bab Kuzari nomor 1. Kuzari ini adalah kitabnya orang Yahudi yang bernama Al-Khazari. Nah ini ya, Kitabul Al-Khazari yang diterjemahkan oleh Hardwick Hirschfeld gitu. Di sini dia berdialog dengan Muslim dan kekristenan. Lalu dalam satu statementnya, orang Yahudi ini berkata sesuatu. Apa itu? Jadi dia katakan begini, Musa mempunyai komunikasi langsung dengan Tuhan, di mana kata-katanya itu tidak datang dari buatan dia sendiri, dan nubuatannya tidak datang dari tapi nubuatannya itu datang dari jiwa yang murni yang bersatu dengan aktif intelek yang dinamakan juga, ini Yahudi yang ngomong ya. Yang dinamakan juga, aduh mana dia lagi kok hilang. Ini yang dinamakan juga, perhatikan ini kawan-kawan. Yang dinamakan juga aktif intelek atau Holy Spirit or apa ini? Gabriel. Gabriel. Jadi Yahudi, ya. Jadi baik Yahudi maupun Islam
menyatakan bahwa malaikat Jibril itu ya Roh Kudus. Selamat datang di kebenaran. Itu sudah. Silahkan dilanjut. Ini di kitab Muzani bab 1 ya. Bang Hendra ini Kristen apa Muslim Bang Kores? Ini Bang Hendra ini. Hendra, oh Hendra Elang gitu ya. Ya silahkan. Pasar Ibu. Bang Hendra. Halo Bang Hendra. Cek. Oh terkendala dengan audionya kali ya. Mending turun dulu Bang Hendra, nanti naik lagi. Silakan lanjut Gurunda. Iya. Udah kan? Udah aman kan kita? Udah selesai kita. Mbak De juga kayaknya mau istirahat itu. Tadi kulihat matanya sudah mulai Ngantuk-ngantuk ya. Iya. Coba ditanya. Bade monitor. Bade. Ke-mute itu kayaknya. Bade. Ya, Kang. Monitor. Tuh ada Gurunda tuh. Ya, Kang. Udah ngantuk belum? Ada kegiatan kali ya? 20 menit lagi ya. Kita Yes. close ya. Boleh? Oke, boleh. Lanjut. Nanti buka koma lagi si teman kita nih yang ada di sini. Insya Allah. Iya. Oke, lanjut dulu. TN 94. TN ini katanya TN mau menambahkan ini. Assalamualaikum Mbak TN. Mbak TN Muslim ya. Waalaikumsalam. Oh ini mah mau nanya Mas Aidah ini. Oh. Oke, kita beri kesempatan aja teman Kristen bertanya dulu ya. Iya. Masih ada. Pak Andi mau ditanyakan? Kalau saya sih cuma bertanya, kalau untuk berdebat enggak, karena saya cuma bertanya aja, pengen tahu udah. Ya nggak apa-apa, silakan. Karena saya bukan ibaratnya ahli Alkitab atau apapun, saya mau pengen tahu oh ini di sini begini gitu aja. Iya. Silakan bertanya lagi ya. Kalau habis kita ke Pak Hendra Pasar Ibu. Itu kan Bang Juma kan kita tahu kan kalau dukun-dukun, bukan aku mengjudge dukun ya, tapi beberapa itu kalau kita ibaratnya kan pernah dulu aku ikut jarang kepang gitu kan, itu kan dibacain tuh ayat-ayat seperti ayat-ayat suci gitu. Itu kenapa bisa dipakai seperti mereka itu gitu loh? Apa? Perdukunan gitu maksudnya? Iya. Oke. Perdukunan dan ayat suci Al-Quran banyak, Pak. Silakan. Bang, izin saya dulu Bang ya. Iya, silakan. Nah, ini sebenarnya yang ditanyakan Mas Andi ini terkait ilmu fikih, Mas Andi. Hukum membaca Al-Quran untuk kesembuhan itu sudah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah, dan itu hukumnya tidak apa-apa. Nah, jangankan ayat Al-Quran, zikir-zikir saja, ya, zikir yang kadang kita baca panjang, ya, kita belum tahu maknanya. Jadi suatu saat ada sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu di zaman jahiliyah kita sering menggunakan mantra-mantra, wahai Rasulullah. Itu hukumnya gimana Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, a'rid alayya ruqakum. Coba sampaikan kepada saya seperti apa sih mantra yang kamu baca itu untuk menyembuhkan orang. Lalu dikasih tahu nih kepada Rasulullah, seperti ini wahai Rasulullah. Kata Rasulullah menjawab, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Membaca mantra atau apapun diperbolehkan selagi tidak ada unsur kesyirikan dan tidak menentang syariat, apalagi Al-Quran. Makanya ketika salah satu sahabat Abdullah bin Umar, kemudian diceritakan beliau itu memiliki penyakit stroke ringan, ya,
Lalu beliau disarankan untuk membaca sesuatu dari ayat Al-Quran, langsung sembuh. Kemudian sahabat lagi ada yang menyembuhkan orang terpatuk ular, dibacakan suratul Fatihah, sembuh. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini adalah kalamun qadimun, kalam yang qadim, la yumallu sama'uhu, yang kita tidak akan pernah bosan mendengarkannya. Fihi shifaun, yang mengandung obat di dalamnya. Begitu. Lanjut Bang Zuma. Iya. Jadi Al-Quran juga menjelaskan ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 102 gitu ya, ayatnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlus syayatin alal mulki Sulaiman. Jadi ini bercerita tentang bagaimana kemudian Allah mengatakan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Nah, Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya, dari malaikat ini maksudnya, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Jadi intinya ketika ada orang yang kemudian menggunakan dalil-dalil ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian itu untuk jadikan sebagai alat perdukunan, ya itu bukan karena bacaan Qur'annya, tidak. Bukan karena bacaan Qur'annya. Karena tidak ada di dalam Al-Quran Karim yang kemudian mengatakan bacaan Al-Quran itu untuk dipakai santet, untuk dipakai hal-hal yang negatif, tidak. Tetapi kemudian, sekali lagi saya katakan, tadi saya sudah membacakan ayat suci Al-Quran, bahwa iblis itu akan menyesatkan umat manusia. Mereka akan mempengaruhi umat manusia agar tersesat. Dan kata iblisnya, aku akan mendatangi mereka dari belakang, dari depan, kiri, kanan, dan seterusnya. Itu yang dikatakan, mereka bersumpah. Jadi ketika ada orang yang menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai perdukunan dan seterusnya, ya itu bukan karena ayat suci Al-Qurannya, tetapi karena mereka mau menyesatkan manusia atau melakukan satu tindakan dengan hanya menjadikan ayat suci Al-Quran itu sebagai tameng. Iblis itu tidak terpengaruh dengan itu, bahwasanya dengan membaca Al-Quran maka kemudian iblisnya tidak mau melakukan kerjasama dengan orang-orang yang melakukan perbuatan zalim, kemusyrikan. Tidak. Orang-orang musyrik itu juga baca Quran. Orang-orang yang memahami Al-Quran lalu kemudian memberikan dupa atau sesajen kepada pohon-pohon juga itu kadang mereka baca Quran. Tapi bukan karena bacaan Qurannya lalu kemudian mereka mendapatkan kesaktian seperti itu, tidak. Ayat Al-Quran itu hanya mereka gunakan sebagai tameng, tapi padahal sejatinya mereka melakukan kekufuran. Mereka melakukan sesuatu yang kemudian mendatangkan murka Allah. Seperti itu. Bacaan Quran itu kan sama seperti undang-undang KUHP, sama, siapapun bisa menghafalkan, siapapun bisa membaca. Bahkan orang Kristen juga yang jelas-jelas disebut kafir pun, kalau mereka kemudian menghafalkan ayat suci Al-Quran bisa. Kenapa tidak? Sama seperti dukun. Jadi ibarat burung beo, bisa membacakan kemudian bacaan itu, tapi tidak mendatangkan faedah sama sekali yang didatangkan dari bacaan. Seperti itu, Bang. Betul. Sebentar dulu ya, Mbak D, ini ada yang dibawa minta nih, namanya Ibu Aiza Ajarah. Beliau baru mualaf 3 bulan, dia ingin naik untuk bertanya ke Ustadz Najak dan Banjuma. Dia itu dari tadi minta permintaan Mbak D. Siapa namanya? Oke, itu aja Bang, cukup. Nah, Siapa Ya, namanya? makasih Bang Andi. Bang Handi. mau istirahat juga udah Ya. 12. Aisyah. Siapa namanya? Aisyah. Aiza Ajarah. Aisyah aja. Bisa permintaan. Ya, Bang Andi makasih ya, Bang Andi. Pak Hendra makasih ya. Silakan.
Oke, selamat malam semua. Ya, Gurunda, semangat. ada yang minta permintaan ini Tuti katanya dia punya channel namanya Zona Debat. Lagi live juga ini di sini. Minta dipromosiin Gurunda. Nggak kenal orangnya. Tuti ngomong dong, Tut. Bang Juma juga kan bukan promotor Bang Juma. Saya yang promotorin deh itu namanya Iya, Tuti. betul. Namanya siapa? Tuti. Channelnya lupa saya. Oh, Tuti Zona yang Debat. ini. Zona Debat. Zona Debat. Jadi Ya, ada silakan. channel baru ya teman-teman namanya Zona Debat. Untuk di Hanis Lebes Channel, Zulkifli Mabas dimanapun Anda mendengarkan ini, sekiranya bisa dikunjungi biar bisa bersama kita dalam hal berdakwah begitu ya. Zona Debat. Jangan lupa like, share dan subscribe. Iya. Terima kasih. Teman-teman yang ada di Zulkifli Mabas juga untuk kemudian subscribe channel saudari kita ini Zona Debat ya. Ya. Ya, supaya ruang untuk penyampaian materi-materi Quran itu lebih luas untuk disampaikan kepada masyarakat banyak. Terima kasih Ukhti siapa namanya? Tuti ya? Tuti. Iya, oke. Tuti ya. Itu Ajahra silakan naik. Ibu Aiza Aljara. Ukhti deh tinggal 10 menit lagi kayaknya. Naikin dulu Mbak D itu. Ada yang mau pengen tanyakan, dia mau alap. Ya banyak ada yang ingin mau ditanyakan ke Ustadz Wafi sama Bang Juma. Udah naik belum? Ya, dianya udah request Siapa belum? Bang Handi Udah. udah dicari nggak ada? Nggak ada ya? Nama akunnya apa? Nggak ada ya. Nama akunnya itu di bawah Dewa Molok bukan? Ya ke saya deh. Dewa Molok belum terpatahkan Ya udah. itu. Udah 3 bulan lebih itu Dewa Molok belum terpatahkan. Nama akunnya apa, Bang Handi? Tuh Katanya sih Aisyah namanya Ajahra Aisyah Ajahra. 3211 Bisa 3211 permintaan. belakangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pernah saya naik tanya sama Ustadz Wafi waktu di Kumalnya Ustadz Wafi itu. Mungkin Ustadz Wafi masih ingat saya. Kalau Ustadz Wafi melupakan nanti saya mengingatnya. Wis mantap sekali. Luar biasa. Iya Mbak, iya. Ini mumpung ada banyak Ustadz di sini, saya mau tanya. Saya kan baru mau alat 3 bulan. Cuman satu Ustadz ini di sini. Ustadz Wafi doang. Ustadz Wafi Yang di atas doang. saya ini Mbak. Kalau saya apologet. Kalau masalah Bible tanya ke saya, masalah Quran tanya ke beliau. Silakan. Wah. Begini, saya kan baru mau alaf 3 bulan ya. Setahu saya itu di dalam Islam itu kan wajib hukumnya buat akikah. Itu kalau untuk mu'alaf bagaimana Ustadz ya? Akikah itu sunnah Mbak, gak wajib. Oh begitu. Soalnya yang saya dengar katanya kalau itu diharuskan akikah atau bagaimana begitu. Saya aja baru dengar itu. Kalau seandainya saya mau akikah begitu bisakah? Bisa. Nah, Allahu Ini. Akbar. akikah itu Mbak ya, akikah itu kan hukumnya sunnah. Kalau bisa Mbak, kalau akikah itu cari orang-orang di sekitar rumah Mbak yang benar-benar paham ilmu tentang akikah tuh Mbak. Baik cara penyembelihan, doanya, kemudian dibagikan ke siapa, yang harus benar-benar Ustaz paham. dibagikin. Ustaz benar dibagikin kan di sana bukan di sini dibagikan. Dibagikan Bang, Iya. Bang Andi. Benar. Gitu. Jadi apa namanya itu, contoh Mbak Az-Zahra karena khawatir ya, cari orang-orang yang memang kiai lah di sekitar Mbak Az-Zahra yang memang paham tentang akikah, titipkan ke beliau gitu, biar benar-benar mendapatkan pahala. Itu Mbak. Iya. Terus ini kalau untuk ini kan sebentar mau ada kurban. Ini
Ini kan mau Masa? ada kurban. Nah, itu kalau Kata ini kok Bang Handi. kurban Kata itu Nindi, kata Nindi. kurban itu bagaimana, kan ada pernah itu saya dengar katanya kalau kalau mau kurban itu lebih baik akikah dulu, begitu, itu bagaimana Ustadz? Oh enggak. Bisa milih Mbak. Kalau Mbak memang mau akikah dulu oke, mau kurban dulu oke. Yang penting jangan korban perasaan Mbak, itu menyakitkan. Iya. Tapi harus mampu ya Mbak, jangan dipaksain Mbak, harus mampu. Iya, insya Allah. Heeh. Nih, Tapi harga Saya- kambing di Kendari mahal. Tapi Aku begini, baru Mbak. bilang orang Bisa. Sulawesi pasti ini. Iya. bisa gini Mbak, ini pengalaman ya. Ada salah satu teman netizen itu menitipkan biasanya tuh Mbak Zahra ya, karena di rumah Bang Zuma pas pada hari Idul Adha itu akan ada kumpulan teman-teman, semuanya Mbak Zahra nitipkan ke Bang Zuma nih, bisa Bang, ini saya nitip uang saya seumpama 2,5 juta atau 3 juta untuk akikah saya atas nama ini, bisa langsung. Nanti pastinya di sana di acara ya di rumah Bang Zuma itu pasti sudah ada Ustadz Alwan di sana yang ahli fikih juga, seumpama khawatir, dan apalagi kambing mahal-mahal. Kalau di rumah Bang Zuma 3 juta sudah dapat gak Bang? Oh dapat. Yang kemarin 3,5 punya siapa? Ibunya si Bang Handi yang selalu terlambat dibaca WA-nya itu loh. Iya, marah-marah ibu saya. Di sini Ya. lumayan harga kambing mahal. Iya. Oh, dan gini, ada solusi gini, Mbak. Sahabat Abdullah bin Abbas ya, tertulis dalam kitab namanya Al-Bajuri, Syarah Fathul Qorib. Beliau pernah berfatwa begini. Sahabat Abdullah bin Abbas ini salah satu orang yang pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma allimhu ad-din, Allahumma faqihu fid-din wa allimhu ta'wil. Yang didoakan paham Al-Qur'an nih. Beliau pernah mengatakan, bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berkurban namun memiliki uang ya, tapi sedikit nih, gak cukup, gak sampai jutaan, boleh berkurban dengan unggas ayam atau bebek 500.000. Itu sudah yang mau dapat. aku tanya. Masya Nah, Allah, sip. Itu pendapat sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi kan kadang kita cuma punya uang 300.000, pengen kurban karena 1 tahun sekali, maka boleh berkurban dengan unggas ayam atau bebek, mengikuti pendapat sahabat Abdullah bin Abbas. Begitu Mbak. Kudanil bisa deh. Iya. Lebih mahal itu Bang. Boleh lagi Pak Ustadz? Boleh tanya lagi? Ntar dulu Mbak Aisyah. Kalau misalnya Mbak Aisyah masih sendiri terus merasa tidak mampu, ya lebih baik satukan saja dengan saya, bisa kok. Nah, Oh, ini kurban mahar Insya jatuhnya Allah, ini insya ya Allah, Ukhti insya Aisyah. Allah mampu, insya Allah. Cuman ini mau Pak pahanin Ustadz, dek, saya mau mau pahanin dek, tanya, bahasa aku dek, mau pahanin dek. Bahan nih. mau tanya itu apa? Kalau seandainya ini kan saya kan mu'alaf, toh saya mau kurban atas nama orang tua, begitu bisa? Enggak bisa ya? Bisa Mbak. Bisa. Oh bisa? Bisa. Orang tua masih sehat walafiat, Ukhti. Alhamdulillah sehat semua. Oh, alhamdulillah. Tapi orang tua udah muslim. Belum. Loh, Nggak bisa lah. wah, ceritanya separuh sih Mbak Zahra Itu barusan. Mi makanya Nggak bisa lah. itu Mi makanya Itu dah. belum Pi juga selesai Pi kita bicara Pak Ustaz. Belum kita Iya. selesai langsung dijawab. Baju Ini jadi korban diam-diam korban dulu, Baju, iman Pak. nanti. Nggak Cerita bisa mi ya? komplit dulu. Nanti kalau mau di Makassar begitu logatmu kores. Belajar memang kok sekarang. Sudah makan Ki? Sudah Mida. Alhamdulillah sudah Kak. Sudah. Bang Zuma. Alhamdulillah Ji. Iya. Kita jawab dulu. Saya izin balik dulu HP saya. Aduh, ini 2 juz hilang ini. Oh, ini gombalan syar'i, Nggak bisa itu deh Aisyah, harus diislamkan dulu, nggak bisa lah. Aduh, biar kau usah dilepak. Jadi kalau untuk apa?
sapi itu bisakah dikorbankan itu untuk berapa orang, Kipak? Bisa patungan Itu. lah. 7 orang sapi. Oh, 7 orang. Dan 7 itu orang harus satu minggu. keluarga atau apa? Nggak Bisa harus teman. keluarga. Teman enggak apa-apa. Oh begitu. Soalnya Pengen kan lebih ada- banyak enggak apa-apa, ikut pendapat Imam Ibnu Ishaq 10 orang. Oh begitu. Soalnya ada itu Ini- teman itu dia kasih tawar itu. Jadi kan saya kan makanya sebentar bisa mau tanya. Cuman saya Ya kan Isa, jarang daripada kau gitu. ngomong panjang, lebih baik kau gabung sama kita di Makassar. Kita ada panitia. Tapi yang saya pusing sekarang ini Bang Andi, teman kita Saripudin ya namanya, Pak Saripudin, titip sama panitia di sini untuk 7 orang, baru dia sendiri. Kayak mana itu nantinya? Bagaimana? Coba diulang. Dia untuk sapi 7 orang kan, tapi dia masih seorang diri. Oh dia. Jadi dananya itu nanti ku minta sama Ustaz Salwan belikan aja kuaci. Kasih puasa dari itu. Kan niatnya untuk 1 ekor sapi tuh untuk 7 orang, tapi baru sendiri, masih cari 6 orang belum dapat. Ini udah hampir hari H, jadi ku bilang sama beliau nanti kita ini aja ya belikan kuaci. Enggak lah, bebek kalau Pak Saripudin kalau dengar. Bentar, kalau Pak Saripudin kalau dengar lebih baik bergabung saja, serahkan saja ke panitia. Udah diserahkan ke panitia kan? Ya udah. Iya. Itu aja sih. Ke saya juga ada yang nitip Bang satu netizen gitu. Karena konsepnya kan di dalam fikih itu lebih baik mana patungan sapi 7 orang atau sendiri tapi kambing. Nah, ini ulama rata-rata bilang 1 orang 1 kambing itu lebih baik daripada 1 sapi tapi patungan, begitu. Oh gitu. Iya. Iya, saya dengan Mbak D patungan berdua untuk Pak Bom Bom tapinya ya mau jadi kurban. Pak Bom Bom di kurban dah. Itu aku yang nyembelih bisa gurunya. Banyak dagingnya itu. Tapi ini ya puak bau. Orang mau ya ini nggak dibuka WA-nya. Ya Cherry kasih. Nomor tuai kasih. Tapi aku penasaran yang Gurunda tadi loh, itu Ustaz Taufik kalau kudanil boleh nggak kudanil? Nggak bisa lah. Mana bisa, kan anjurannya itu sapi, unta sama kambing. Kalau iya Pak Ustadz. Karena itu saya dengar itu kerbau itu juga bisakah? Bisa. Bisa, jenis sapi soalnya. Oh begitu. Asal jangan bibah. Oh nggak boleh di luar itu ya? Iya, yang sejenis Jangan boleh. tiba, Mbak. Kayak rusa ya, rusa itu boleh kan sejenis kambing. Oh begitu. Bukan Oke, rusa, oke. jonga. Nyamuk juga bisa asal 1 kilo. Buset. Asal 1 kilo nyamuknya. Kenapa hidungnya, Dek? Mudah-mudahan kasih perhatikan manir dong. Agak flu. Oh, flu. Kan nggak enak kok nggak ditanyain kan. Dia iya, Tuan. Oh, saya udah kelihatan, Bang. HP saya dibalik ini. Kalau untuk Ustadz Naza sudah mungkin itu yang saya mau tanya. Untuk ke Bang Zuma saya mau tanya. Buset. Bisa? Bisa. Apa itu? Saya penasaran. Tadi siang kan saya lihat itu kita di komalnya Ruth itu tadi yang Ki Ahmad dia bertanya itu apa? Bagaimana tanggapannya sebenarnya yang Ki Ahmad Nggak usah ditanya. Kiamat nggak tentang ada Al-Quran apa-apanya. itu? Orang gila dia nggak usah ditanggapi. Apa pertanyaannya? Apakah itu yang dia bilang katanya apa itu tadi yang pokoknya yang membahas tentang Al-Quran? Udah orang gila dia, so tahu. Alkitab Udah. kan saya tahu tuh kalau Alkitab, tapi kalau tentang Al-Quran kan saya belum Banyak itu. kali tadi itu masalah kebenciannya. Pokoknya materi-materi dari Alisina Dula di Samarinda itu diambil semua sama dia. Iya. Diborong sama dia. Oh nggak ada yang baru ya? Nggak ada, cuman itu aja. Kita aja banyak yang baru Gurunda ya. Nyembah Gurunda batu. Dewa Molok. Aku Mesias Romawi gitu. Orang tak sunat tidak masuk surga juga. Nggak sunat nggak masuk surga tuh ada coba. Elah. Saya juga dapat baru, Bang baru Polres. Yang pada intinya Ukhti Aisyah, yang pada intinya orang yang tidak bisa membaca Quran adalah satu hal yang mustahil bisa memahami kandungan Al-Quran. Jadi apapun yang dia narasikan, ya tinggalkan.
itu jatuh kepada mengolok-olok ayat suci Al-Quran. Perintah Allah, barang siapa yang mengolok Al-Quran, tinggalkan. Setuju tadi maksudnya- Bang Juma itu nggak ditanggapi, benar tuh tadi tuh, Iya. nggak ditanggapi. Ya, Karena Gurunda Al-Quran- mungkin disudahi dulu Gurunda karena udah malam ini, kasihan Bade. Iya sih, bukan Pak D-nya yang kasihan. Ustaz Tambah lagi Rafi. lah jam 12 lewat saat. Jawab Saya, Ustaz Bang. Rafi. Tapi open camnya baru bentar loh, Akhi Satria baru bentar ini. Mbak De open cam, tunggulah sejam lagi. Kita tutup live ini setelah jam 12 lewat 5 menit. Jangan, beliau lagi flow. Ustadz, Beliau butuh bentar ya. mau istirahat. Iya. Aku serius nih mau nanya. Itu emang benar ya kalau sapi itu buat 7 orang. Terus Iya, Mbak. kambing Iya, itu betul, Mbak. buat 1 orang. Pernah dengar sih, tapi nggak tahu ini benar atau enggak, makanya nanya ya. Dulu baginda Rasulullah itu pernah berkorban apa ya, sapi apa kambing lupa gitu. Tapi dia menyebutkan untuk semua Umatnya. umatnya. Ya. Wah, pertanyaan bagus ini Mbak De ini. Ini Mantap materi ini. pesantren kilat ini kayaknya nih. Jadi gini, Pertanyaannya. ini yang banyak salah paham sebenarnya ya. Ini sudah pernah dikaji oleh pesantren-pesantren di Jawa sampai ngadakan apa itu namanya, Basul Masail ya, pertemuan antar pesantren itu mengenai pertanyaan Mbak De ini. Jadi ada yang beranggapan bahwa Rasulullah itu pernah mengorbankan kambing, Rasulullah niatkan untuk seluruh umatnya nih. Nah, ini harus dipilah dua. Dalam ilmu fikih itu pilah dua. Kalau maksudnya itu pahalanya, boleh. Contoh Bang Zuma mau korban kambing. Saya niatkan pahalanya untuk semua apologet dan netizen yang selalu istiqomah menonton diskusi lintas agama. Boleh kalau pahala ya. Tapi kalau hukum kurbannya, maka sahnya hanya kepada Bang Zuma. Tidak bisa berdua, bertiga, tidak bisa. Gitu Mbak. Jadi beda Mbak ya. Kalau niat pahala, maka diniatkan kepada seluruh umat manusia pun tidak apa-apa pahalanya. Jadi tertransfer tuh semuanya. Tapi kalau sahnya berkurban, maka tetap kambing 1 orang, sapi 7 orang. Gitu Mbak. Intinya seperti itu. Berarti tetap ya sapi buat 7. Jadi kalau Mbak Anu nih, Mbak D sama Bang Zuma urunan beli kambing niat untuk korban, yang sah Ulang-ulang hanya aja salah satunya terus. nanti. Ulang-ulang aja terus biar dicatat sama malaikat. Contoh ini Bang, ini kan HP saya dibalik ini Bang ya. Jadi apa namanya itu, Mbak D urunan 1 juta, Bang Zuma 1 juta beli kambing seumpama. Kalau sahnya maka hanya sah kepada salah Ustadz, satunya. Sebentar Ustadz, jangan gurunda sama saya, gurunda sama siapa gitu, sama Ustadz Wafi. Emang atau kenapa? sama Emang siapa. salah? Saya terus contohnya, jangan. Oke. Gurunda sama Ibu Utiwati Mena yang versi mualaf seumpama ya. Buset. Nggak tidur aku ini. Yang versi mualaf. 2 bulan saya nggak tidur ini dibuat. Ada versinya loh. Bukti ada versi loh. Ini yang saranin juga. Bagus disaranin. Ini parah nih. Dewa Molot. Yang agak bagusan dikit dong Ustaz Wapi, jangan terlalu uti lah. Bu Yuni. Lah sama Buset. Sama aja ya? iya, tongkatnya mah lampir juga itu. Ya udah kembali aja ke topik Bang Juma sama Mbak D, contohnya nggak apa-apa sih, contoh doang. Iya, contoh jadi awal. sahnya itu Ya, lanjut. kalau kambing ada 2 orang Contoh. urunan beli Contoh. 1 kambing. Contoh. Misalnya Itu namanya contoh namanya. Iya. Maka sahnya tetap 1 Mbak. Antara Contoh nama dulu jenengan- dong. Nama dulu, nama dulu. Ya, Bang Zuma dengan Mbak E, ya, bukan Mbak D ya, Mbak E, gitu. Kan jadi baru Kalau sah kurbannya tetap 1, ada 1 yang tidak sah nanti gitu. Tapi kalau niat pahalanya terjadi keduanya gitu. Nah, Ustaz Taufik kan itu contohnya ya. Kalau aslinya sahnya kapan tuh, Ustaz Taufik kira-kira? Setelah ada penghulu datang. Tajam pertanyaannya nih. Ini. Gimana jawabnya gampang, Ini setelah ya ada kan. penghulu datang.
Ya begini ya jawabnya, saya jawab karena saya abangnya. Siap Bang Handi. Setelah penghulu datang, abangnya datang, saya telepon orang tua, selesai. Oh, di situ sahnya ya Bang Handi ya? Iya dong. Ya sip lah, ya tinggal Harus saya Gurunda pulang. berarti. Tanggal Harus 4 lah saya- ya, tanggal 4 ya. Harus saya pulang gitu. Oh ya, sekalian saya ingin umumkan ini di bawah kan ada yang bertanya sebelum kita tutup. Alhamdulillah masjid yang kita dirikan itu biayanya di atas 1 miliar ya, luar biasa ya. Itu laporan dari bendahara ke saya bahwasanya Bang Sumah dana sesuai dengan nota yang keluar belanjaan dan upah kerja itu di atas 1 miliar katanya. Dan itu semua adalah dana dari netizen. Masya Allah, barakallah. Terima kasih banyak. Izin Mbak De, izin Pak De Sugi dibawa minta naik. Itu sudah permintaan dari tadi, minta izin. Maaf ini. Ustaz Sugi. Sasugi kok baru datang sekarang? Langsung turun berarti semua ada setelah ini. perpanjangan waktu nih. Ada perpanjangan waktu nih kayak tinju nih. Iya. Aku nggak mau 10 open menit lagi cam ya. teman-teman. Banyak teman-teman katakan buka kamera kita. Aku nggak mau dibawa ada papa jahat. Ntar dia santet aku. Assalamualaikum warahmatullahi Soalnya wabarakatuh. dia suka sama aku, dia cinta dia sama aku si papa Dari jahat. tadi saya Waalaikumsalam warahmatullahi dinaikin wabarakatuh. sama Mbak De. Pakai nama Bibel berjalan pun nggak dinaik-naikin. Wah, Mbak Ade nih. Masih kan belum paham, baru pertama kali kan? Oh gitu ceritanya. Iya. Ya udah dimaafin deh, dimaafin. Dimaafin. Iya dimaafin. Dimaafin Nyonya Zuma. Buset. Wah, langsung aja. Prit. Monggo Ustaz Sugi Jahat ditutup ini, acara pada putus malam hari ini asa Ustaz dia, Sugi. patah hati papa jahat. Pak De Ternyata silakan Bang karena Suma sudah ada yang punya papa jahat, Akang patah hati Satria. dia. karena Pak De Sugi baru naik, diberi kesempatan Pak De Ya, Sugi untuk kenapa menutup. Mbak? 10 Apa menit ya lagi cuma ya. bagian tutup doang, males lah. 10 menit lagi. Oh, ya. Minta- 10 menit lagi Gurunda. Iya, baik. Ya udah, Minta Ustaz ini Sugi aja. ngaji aja. Sasugi aja. Tausiah. Ngaji. Iya, benar. Pertanyaannya Mbak De kan belum selesai, dikelarin dulu lah. Kan dari dulu saya siap jadi penghulunya. Masa suruh nutup? Tadi Mbak De pertanyaannya kan belum kelar tuh. Masalah Atau kurban, udah? masalah kurban bukan Masalah kurban. masalah penghulu. Ini kayaknya Komalnya harus tutup segera ini. Kalau begitu saya bertanya, Ustadz Wati, yang bagus dikorbankan itu penghulu apa kambing? Nah. Prit, masih belok ke sana itu. Aduh. Dikutuk saya sama Ustaz Sugi nanti. Korban perasaan maksudnya. Ini Ustadz Wapi udah bisa buka komal belum? Ustadz Wapi? Belum bisa. Oh, belum. Yang bisa siapa nih? Tapi Pak De Sugi itu kalau bicara itu selalu terjadi loh. Kemarin waktu Andre Mualaf kita datang ke sana itu Pak De mengatakan kamu akan sejolo dan segera kamu menikah. Menikah beneran loh. Hati-hati loh mulutnya Pak De itu pedas loh. Iya. Siapa? Hati-hati loh. Ya tuh Andre Bang Mualaf Andre. itu. Bang Iya Bang Andre sama Andre. istrinya. Iya. Akang Satria, kita tutup yuk Komalnya. Kalau bahas nikah berkurang 1 menit komanya. Ayo. Pindah topik. Iya pindah topik. Itu Gurunda balik lagi ke topik pertama tadi ya, masalah apa namanya? Oten-oten ini, kapirun-kapirun ini sekarang makin nyaman mereka memakai hijab-hijab kayak gitu. Itu cari viewer, cari netizen atau gimana tuh Gurunda? Nah ini saya jawab, nggak usah Bang Joma, ini urusan gue. Iya, tadi malam Aku dulu. lihat itu. Tadi malam aku saya lihat nggak- ada orang baru cewek gitu pakai jilbab terus salung kalipnya di apa salung itu balik. keluarin. Ya, itu bukan orang baru Ustaz Sugi. Itu orang lama yang bersemi kembali. Itu Ica itu. Bukan Ica, bukan. Kalau Ica saya tahu. Itu Ica, Ustaz. Bukan. Ada yang lain, bukan tadi ada malam, yang lain. Kalau tadi malam Ica, yang kemarin. Ya, malam. Bang Kores ada yang lain itu ini kita ke ini dulu, ke yang dikenal Hana, dulu aja. Bukan Hana saya tahu. Ada kok saya itu Ada yang lagi belum pernah zikir. ikut debat ya. Iya loh, ada yang lagi zikir ya. Ada Aku yang kira lagi zikir. Masya Allah, cantik, Masya Allah, cantik. Tapi kalau Masya Allah. begini ya,
Kalau pertanyaan Gurunda itu zikir ya, loh. Iya. Lalu pertanyaan itu mereka sebenarnya ini hanya untuk tampilan saja untuk mengelabui saudara-saudara kita. Udah banyak yang melapor kepada kita. Saya naik itu katanya karena saya kira dia muslim begitu. Jadi tujuannya memang untuk mengelabui saudara-saudara muslim kita. Itu satu. Kedua, sekarang perkembangannya udah mulai juga pecah kongsi kok. Iya, ada Antara perang kita- katanya. Iya, Ada perang Ada di antara mereka. perang. Sama Iya. penipu itu gue bilang. Iya. Hah. Mulai Malah masalah disebutin- duit, Nih, mulai masalah duit, disebut ini loh masalah Gurunda koin. iblis betina. Iya, gara-gara duit mereka ribut. Ya Allah. Tapi kita mesti akui loh Asatid, Dasar kau. itu sukses loh. Sukses viewernya. Ah, lihat Ica tadi tiba-tiba 3.000 viewernya Ica. Buset dah. Ya karena itu. Lagian ada muslim yang Makanya naik ke sana jadi tambah. Bentar dulu, Sukses. makanya melalui forum ini siapapun yang mendengarkan di bawah, ya tolong kalau sudah terlalu banyak di sana masuk aja. Himbauan kepada saudara muslim yang ada di sini segera tinggalkan begitu. Anda tertipu, gitu ya. Itu aja. Sepikan itu loh, jangan dikunjungi. Itu penipu itu. Penipu itu ingin saja memasukkan saudara-saudara kita di sana. Tujuannya apa? Mencari follower, mencari koin. Itu yang penting karena si Mikana, Lina Wijaya sudah ribut masalah itu semua. Itu jawabannya ya teman-teman. Perhatikan ini. Iya, saya mau naik di roomnya Lina Wijaya, suruh bayar koin 100 dulu, itu pun 5 menit. Kalau saya ditaruh Soki 2K syaratnya. Aku nggak Banyuma korban itu. Pertama Banyuma kan masuk komal nih. Banyuma kalau mau masuk komal itu harus belanja dulu. Apa itu? Beli koin dulu, disumbangin dulu baru boleh masuk. Kurang asem. Banyuma ketipu. Parah ya. Parah Iya, mereka. Bener. Sampai si itu Sumbang, kan tapi minta nggak singa 2 dinaikin tuh. juga. Si Bililin kan minta singa 2 kan dulu. Ya itulah dia. Ribut masalah kayak gitu ah. Nuduh kita yang cari-cari koin, malah mereka yang jalanin. Iya, kayak Tuan A kemarin nantang Ustadz Wapi minta 3 juta. Iya. Ya udah, beliau sudah ngantuk kali itu, manis sekali senyumnya ku tengok dia. tuh. Astagfirullah. Iya. Jadi Mikana tuh dapat transferan 50 juta. Lina Wijaya iri karena cuma dikasih 900.000. Intinya di situ. Itu donasi buat beli laptop kan gitu ya? Iya. Ah, itu. Jadi yang salah Lina Wijaya, orang udah jelas dikasih Mikana kok untuk beli laptop. Kenapa Lina Wijaya sewot cuma dikasih 900.000? Lina Wijaya yang salah. Iya, makanya datang Amin Wijaya yang membela Iya. Mikana, mengatakan Lina Wijaya iblis. betina. Tapi 50 jutanya keburu habis. Jadi Amin Wijaya gondok gitu. Bang Gores, Ya. boleh ralat dikit. Iya. Ini yang salah bukan mereka deh, tapi yang salah umat muslimnya sendiri. Setuju Kenapa ke sono ya? Iya, ngapain Iya. ke sono? Itu Ngapain itu rame-rame banget. ke sana? Ngapain Iya. rame-rame bilangin pakai hijab cantik, pakai ini enggak lah. Kan dia cuma memenuhi permintaan aja. Ya nggak sih? Modus. Bener banget itu Iya kan? Mbak De. Karena Muslim mayoritas gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka tuh banyak nonton tuh dari Muslim, itu 3.000 tuh Muslim semua isinya. Kalau nggak ada Muslimnya mereka cuma 70 biji paling banyak, itu juga akun bot. Jadi siapa yang salah? Jawab. Buset, ikut ada yang ikut nih. Aduh, udah ngikutin calon. Mungkin Gurunda ada pesan buat yang pakai hijab, Gurunda? Lucu juga ya Kak De. Oh, Gurunda mungkin ada pesan buat yang pakai hijab. Kang Satria, ayo kita tutup komal. Gurunda pesan dulu buat yang pakai hijab, Gurunda. Langsung mati Ya ini udah. ya, nggak pakai ini lagi ya. Ayo, jawab. Beliau ini kan mau hijrah gitu ya. Sikit-sikit dia harus belajar, beliau ini belajar. Iya. Ayo Gurunda yang tegas. Hijrah dari Jakarta ke Makassar gitu maksudnya gitu. Waduh, Insya Satsuki. Allah. Satsuki. Prit. Ya udahlah, tutup. Gurunda. Saya masih live. Aja. Ayo jawab kalau ini. Saya masih live, kenapa? Setengah jam lagi. Kasihan. Beliau Malah lagi jikir. Ustaz Suki pelanggaran gitu.
beliau lagi kurang Ini- enak badan. Ini terpaksa harus bercadar kan, nahan ketawa tahu nggak? Kalau kuota jawab. Kalau ini Saya ingin bertanya kepada Sugi, ini serius nih, Pak De, yang namanya jodoh itu datang sendiri atau kita yang nyari, Pak De? Ya Sugi. kita itu memang Jawab. diwajibkan untuk ikhtiar dan tawakal. Abu Hijrah, Harus Abu berusaha, Ajam. barulah akan mendapatkannya dan berdoa begitu. Kalau untuk Pak De, perempuan bagaimana Pak Ustadz? Sebentar, apa maksudnya Pak De? Laki-laki yang nunggu. soleh, Pak De, laki-laki yang soleh akan mendapat wanita yang soleha. Jawab. Ya memang benar itu. Laki-laki yang soleha, laki-laki soleha, laki-laki yang soleha. Laki-laki yang ada laki-laki soleha itu. Itu Rajin sholat di rumah, nggak ke masjid, itu laki-laki soleha itu. terusin Pak De. Udah. Udah. Jadi ya kawan-kawan yang suka sholat di rumah itu laki-laki solehah. Karena memang yang soleha itu lebih baik di rumah daripada di masjid ya. Ada lagi pertanyaan Pak De, terakhir nih Pak De. Apa maksud itu permudahlah pernikahan itu? Jawab. Ini saya nggak tahu dalilnya kalau ini Ustadz Babi yang tahu ini. Oh, Ya, Ustaz Wafi silakan jawab Ustaz. Tidak bertanggung jawab saya dari tadi dijawab Ustaz Sugi sudah. Ini siapa yang nggak jawab meong? Meong. Benar kalau itu Ustaz Wafi ya. Pernikahan itu Juga jangan dia bisa meong, dipersulit. ya. Bener ya Ustaz Wafi, dipermudah gitu ya. Maksudnya apa Ustaz? Wanita yang baik kata Rasulullah. Wanita yang maharnya itu sedikit. Maksudnya sedikit itu gini. Bukan pas Rp1.000 ya enggak juga. Yang tidak memberatkan kepada suami, intinya gitu. Iya, yang maksudnya calonnya yang memberikan Ini mahar kebalik ke, ini jangan dipakai itu. ke calon suami, habis itu pakai lamar gitu ya, Dinda Jangan, ya? nggak boleh. Ini politik pernikahan namanya ini. Bisa gitu ya? Aduh. Bisa. Afifah udah tidur lagi. Aduh. Jadi wanitanya yang menyiapkan mahar untuk suaminya gitu. Ada lagi pertanyaan. Karena dia tahu Kalau gitu, suaminya kelak mantap. nanti yang akan mencari nafkah gitu. Ustaz Wafi ada pertanyaan. Boleh nggak sih menikah secara online? Jawab. astagfirullahaladzim. Enggak apa-apa sah. Nanti anaknya Ya. di-download. Anaknya diunduh. Aduh, ditransfer pakai Bluetooth. Pak Ustadz mau tanya lagi boleh? Kasih atuh. Wah, Uta Aisyah masih ada. Bang Hani seneng ini. Dilama-lamain ini pasti. Lanjut Ukti. Enggak, Mbak D-nya mau istirahat. Oh iya. Iya. Satu lagi. Satu. Insya Allah kita sambung next time ya. Ya, besok. teman-teman. kalau mau lanjut pindah ke Mal aja. Sebelum ditutup saya Soalnya- tanya nih soal ke Makassar gimana ini? Ya, Oke. Dinda Kores lah itu. Ya, siap. Jadi untuk Makassar tanggal 30 sampai tanggal 2 Juli acaranya untuk Sasugi dan yang akan hadir. Keberangkatan ada 2, ada yang melalui kapal dan juga flight pesawat gitu. Nah, untuk yang kapal alhamdulillah baru daftar 1 orang yaitu Akhina Sanjaya. Ayo ditemani. Dan mungkin kawan-kawan ZCC ya Bang Handi ya, kapal juga ya? Lihat sikon lah. Kemungkinan saya doang yang mewakili. Karena pada sibuk. Oh gitu. Udah lah Bang Jul datang itu Bang Jul. Mbak De sudah belikan aku tiket kan? Ya, di gua berangkat. Bang Oh. Andi ini nanti naik kapal atau pesawat Bang Andi? Nah, itu Sasugi, Bang Hani itu pesawat. Bagaimana saya nggak naik pesawat, Pak De? Orang saya pilot ya, gimana pesawat mau jalan? Siap. Susi Air ya, bawa ikan. Dari Rio 2. Saya sama Bang Fauji rencananya. Nah, ini kalau Sasugi naik kapal ancang-ancang nih, ya, ancang-ancang ya. Kumpul di Surabaya tanggal 26, berangkat naik kapal tanggal 27, nyampe Makassar tanggal 29.
ada waktu istirahat insya Allah. Kores sendiri gimana? Nah, aku masih bimbang ini karena kan bertanggung jawab untuk safarnya ini nih yang dari pulau-pulau ke Makassar. Aku kemungkinan kapal gitu, kapal kalau aku. Berarti bareng kan? Ya pasti kalau kapal bareng. Tapi Nah, baik terus kapal yang menentukan maupun tiket, gimana tiket? Tiket kan harus pesan lebih dulu kan? nah itu insya Allah itu dari aku juga ntar aku handle gitu. Ntar udah dapat di kapal Penny-nya hubungan sama kapal Penny berapa-berapanya aku sounding gitu. Jadi untuk pastinya itu kita tentukan kapan? Pastinya kalau kita naik kapal gitu. Ya ini udah pasti ini. Enggak, maksudnya hari hanya itu loh. Atau tanggal 20. Kan nanti kalau sudah Apanya tahu tuh? siapa yang pasti naik kapal langsung dicarikan tiket di sana gitu maksudnya. Oh ya ini ya tergantung itu tergantung ininya apa namanya Dia nanti dibicarakan per telepon itu. iya. Internet. Itu kan Nanti enggak kita- tiap hari ada kapal ke Makassar kan? Iya, makanya ini pencarian kapal tuh harusnya tanggal 1 gitu. Harusnya. Cuma nanti aku update lagi ya Satsuki untuk Iya. cepatnya. Oh. Iya, coba di Itu Papa Jahat mau naik odong-odong katanya Bang Kores. Papa Jahat mau datang. Odong-odong dia. Iya, Iya, beliau mau mau naik datang. odong-odong. Kalau Bapak Jahat mau datang, aku yang nanggung tiketnya. Ah dia mah suka ini apa sakit hati mulu sama Gurunda, nggak tahu masalahnya apa sakit hati mulu aja bawaannya. Nggak paham. Hanya orang udah ada penyakit di hatinya. Gak ngerti. Salah apa? Dia jatuh orang yang suka cinta, sakit dia hati jatuh itu- cinta sama aku. Mau tahu nggak Orang yang sebabnya suka apa? sakit hati itu orang yang miskin. Mau tahu nggak Kores. Bapak Jahat kenapa begitu? Apa sebabnya? Iya. Tunggu Bang Andi, gini dulu Bang Andi. Gurunda ya, Gurunda. Apa misalnya? Make dana umat jauh. Kenapa? Orang umat-umat yang datang ke Gurunda, terus Gurunda udah jujur, yayasan dari umat. Terus masjid juga untuk umat. Apalagi? Terus apa yang mau dibenci tuh apa gitu? Mu'alaf yang ngasih makan Gurunda juga gitu, yang di yayasan gitu. Gitu kan? Orang-orang yang fakir Gurunda juga yang bantu. Apa sih? Aneh. Gak ngerti sakit hatinya tuh kenapa. Ya nanti kalau di Makassar kita lihat pondok sekolahnya kita di sini pondoknya kita. Nah, Terus iya. tanya sumbernya ada nggak netizen yang membiayai itu semua, kan boleh ditanya itu semuanya kan? Betul. Kan gitu. Dia nggak Iya tahu. sekolah tuh lupa. Udah, Kenapa sih? ditutup aja langsung Bang Kores. Iya intinya dia suka sama aku. Waduh kalau gitu udah prit-prit lah. Satsuki yang nutup tuh Satsuki. Ntar dulu. Lu tahu nggak Bapak Jahat kenapa bisa begitu? Ah kenapa Bang Andi? Karena sebelum dia mengenal TikTok, dia habis minum Kalpanax 2 botol. Kalpanak diminum. Daripada Kenapa? saya suruh nutup, saya kabur duluan. Assalamualaikum. Wah curang. Berarti jantungnya panuan dong kalau gitu. Kalpanak loh. Iya, jantungnya panuan tuh. Usus besarnya usus besar. Ya udah Dinda ditutup bukan aja gitu. Dinda Kores. Satu Wafi dong supaya doanya ini apa? Ustaz Wafi. Ini indah. Ya. Ada Bang Iya kan Suma, doa tafadhol, kafaratul Bang. majelisnya. Jangan saya. Iya. Ustaz Wafi gas. Ini operan izin, keburu tahajud loh kita loh. Ayo. Oke. Sebelum ditutup, saya sedikit cerita kenapa Papa Jahat itu selalu marah-marah. Kita doakan semoga dia dapat hidayah teman-teman. Karena mau gimana lagi, dia kan hasil mut'ah. Jadi makanya dia kan marah sama papanya, terus dikasih nama Papa Jahat. Dan istrinya ketepatan dari kalangan teman-teman Salafi. Jadi dia itu kalau mau datang ke rumah mertuanya tidak boleh sama mertuanya. Kamu ini anak mut'ah, Syiah lagi. Jadi gimana ya? Ya tidak apa-apa lah, kita doakan semoga dia tetap sabar dengan kemut'ahannya sebagai anak mut'ah dan semoga tidak berlanjut kepada anak-anaknya begitu. Ya, Bang. Ya kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya, ilmu-ilmu dari guru-guru di sini ada barokahnya.
tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbak De, sehat selalu. Sampai jumpa di Makassar. Sehat selalu. Asatid, buka komal. Ayo kita nongkrong lagi. Nggak keluar suaranya, Mbak De. Buka komal. Di mute itu Mbak De. Ustaz Rapi buka komal aja Ustaz. Mute, masih ke mute. Tungguin Mbak De mau ini ngomong. Itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Udah kita tutup ya komalnya. Udah malam. Makasih buat teman-teman yang typing. Thank you ya. Udah hadir, udah nemenin kita, udah banyak belajar. Insya Allah banyak ilmu yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.